Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin wal faizin Bapak Ibu semuanya bertemu kembali setelah beberapa minggu liburan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mohon untuk on cam ya saat perkuliahan dilaksanakan. Karena mengingat waktunya sudah jam pukul 18.38, mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Mas Elif untuk memulai kelasnya. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Eh, oke, teman-teman, ketemu lagi ya setelah 2 minggu kurang lebih kita 2 minggu atau 1 minggu ya, kayaknya 1 minggu aja sih kita nggak temu. Kalau mata kuliah yang lain kita 2 minggu ya, 2 Senin kayaknya nggak ketemu. Nggak kerasa lah, lupa saya. Oke, langsung kita mulai aja karena kita kali ini sudah memasuki pertemuan keempat. Seperti biasanya di normalnya kita start di 18.30 atau setengah 7. Sambil nunggu teman-teman yang lain langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti yang disampaikan ini ya, karena ini momen-momennya ya masih Lebaran ya, karena masih pertemuan pertama setelah Hari Raya Lebaran. Mungkin saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mungkin selama perkuliahan dan lain-lain ada salah kata, ada salah ini mohon dimaafkan gitu ya. Karena biasanya yang paling banyak ngomong yang banyak salahnya. Karena kalau teman-teman kan banyak dengerin nih, yang paling banyak ngomong ini biasanya yang paling banyak salahnya gitu. Jadi kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita sedikit banyak nanti akan membahas tentang konten production ya. Jadi gimana sih bikin konten yang menarik? Karena di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang perkembangan konten, sejarah peran. Kita juga sudah di pertemuan selanjutnya kita juga sudah ini ya melihat sudah membahas tentang peranan konten dari berbagai macam bidang. Terus kita juga sudah melihat sosial media karakteristik. Kita juga kemarin itu sudah belajar tentang gimana sih caranya riset audiens, menentukan tujuan, mulai dari top of funnel sampai bottom of funnel. Nah, itu sudah kita lalui. Karena itu kalau kita ngomong dalam konten production itu kan secara garis besar kita akan dibagi menjadi 3 ya, praproduksi, terus setelah itu adalah proses produksi dan pasca produksi. Nah, sekarang kita ini di pertemuan kali ini adalah di tahapan produksinya atau di tahapan produksinya. Jadi gimana sih membuat konten yang menarik? Nah, mungkin di materi yang saya kirim kemarin itu ada beberapa yang sedikit teknis, cuma pada kenyataannya nanti dalam perkuliahan sesi ini mungkin saya nggak akan terlalu membahas yang sisi teknisnya ya. Karena saya yakin mungkin ada beberapa teman-teman kita di sini juga kalau dari sisi teknis mungkin juga sudah paham atau ada beberapa teman kita juga yang kalau dari sisi pekerjaannya itu sudah bukan orang yang mikiri teknis tapi lebih ke masalah pengambilan keputusan. Jadi nanti dalam perkuliahannya mungkin untuk sisi teknisnya masalah konten production saya bahas secara singkat aja, saya bahas inti-intinya aja. Kalau untuk detailnya nanti silahkan dibaca sendiri di materi yang saya kirim. Misalnya ada teman-teman yang perlu, nanti kalau ada yang kurang jelas dari materi tersebut, mungkin boleh japri saya secara pribadi. Nah, di pertemuan kali ini saya pengen sedikit ada sesi diskusi nanti, karena akhir-akhir ini saya tuh menemukan sesuatu yang cukup ini ya, menurut saya itu cukup mengganggu pikiran saya gitu. Nah, nanti saya minta tolong teman-teman untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami tersebut. Nah, tapi itu mungkin nanti setelah saya sedikit izin share screen dulu teman-teman ya. Izin untuk share screen. Mohon maaf ini internetnya agak lemot. Soalnya tadi ada sedikit kendala. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Mas.
Aman, Mas El. Oke, nah ini ngelutnya memang agak sedikit lama, mohon maaf ini karena memang internetnya agak sedikit. Saya soalnya lagi online di kampus, biasanya di rumah internetnya agak cepat karena pakai sendirian. Karena di kampus ini kayaknya pakainya beramai-ramai banyak orang, jadi agak sedikit bermasalah, ada agak sedikit mungkin nggak secepat biasanya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kurang-kurangnya teman-teman. Oke, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang content production. Jadi seperti yang kita bahas mulai dari awal, kalau kita ngomong strategi konten marketing itu ya sebelum-sebelumnya kita itu harus menentukan dulu target audiens siapa, terus salurannya apa, terus kayak tujuan pembuatan kontennya itu apa. Nah, kemarin sudah kita bahas cukup detail untuk masalah tersebut. Kemarin kita juga sudah ada beberapa study case, ada beberapa tugas juga untuk teman-teman. Nah, di fase kali ini kita membahas tentang content production atau gimana sih caranya membuat konten yang bagus, konten yang menarik. Bahkan saya nanti sudut pandangnya lebih ke masalah gimana caranya membuat sebuah konten yang viral. Jadi gimana caranya itu kita punya mindset bikin konten itu nggak cuma bagus, tapi sebisa mungkin kalau bisa itu viral. Karena ya bagus aja nggak cukup sih, konten bagus, konten berkualitas. Kalau kita tujuannya untuk marketing, kita tujuannya untuk cari cuan, salah satunya kan pingin konten kita itu menjangkau sebanyak mungkin audiens. Kalau kita ngomong sebagai seorang seniman yang idealis, itu tolak ukurnya adalah konten yang bagus, konten yang berkualitas, konten yang memenangkan kompetisi, konten yang dapat piala. Mungkin kalau kita konteksnya sebagai seorang seniman mikirnya seperti itu. Tapi kalau kita ini praktisi digital marketing atau orang yang berkecimpung di digital marketing atau orang yang cari duit atau cari cuan dari konten, mungkin kita ya agak sedikit harus berkompromi. Kita nggak usah terlalu idealis benar-benar, tapi yang penting mindset kita itu adalah selain bagus, konten kita itu harus viral atau harus rame atau paling nggak itu menjangkau banyak orang. Mungkin itu mindsetnya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin konten production, sebenarnya kalau kita ngomong bikin konten itu ya saya itu selalu menganalogikan kita bikin konten itu sebenarnya nggak beda jauh kayak kita masak gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini yang cewek-cewek tentunya gitu ya. Nah, kenapa kok saya analogikan bikin konten itu kayak orang masak? Mungkin teman-teman harus ini ya, eh, kayak berpikir apa sih yang membuat sebuah masakan itu enak. Nah, kalau kita breakdown, apa sih yang membuat masakan itu enak? Pasti ada berbagai macam elemen ya yang membuat sebuah masakan itu enak. Jadi saya selalu mikir, oh bikin konten itu kalau pengen menarik berarti kayak orang masak ya. Contoh, kita kalau pengen bikin masakan yang enak, kita itu harus punya satu bahan baku yang bagus. Contoh kalau seperti yang gambar di sebelah kanan, itu kan ada gambar stick ya. Nah, di mana gambar stick itu kalau pengen bikin stick yang enak, otomatis kita itu harus punya bahan baku daging yang berkualitas. Karena sebagus-bagusnya skill seorang chef, sebagus-bagusnya skill tukang masak, kalau bahannya sampah, tetap jadinya nggak oke. Makanya yang kedua itu adalah seasoning atau bumbu-bumbunya. Jadi kalau bahannya itu sudah bagus, bumbu-bumbunya itu menarik, bumbu-bumbunya itu maksimal, bumbu-bumbunya itu oke, maka itu juga harus maka itu akan berpotensi menjadi masakan yang enak banget. Terus selain itu ada kondimen-kondimen ya, seperti kentang, seperti kayak sayuran-sayuran itu untuk lebih mempercantik. Terus teknik memasaknya juga teman-teman ya. Jadi skill dan teknik dari si chefnya itu juga sangat berpengaruh. Nah, sama juga dengan ketika kita membuat konten, untuk membuat konten yang bagus, kita juga perlu hal yang sama. Contoh, kalau kita ngomongin masak, tadi bahan utamanya kalau kita stick ya daging. Kalau kita ngomongin konten, nah bahan utama konten adalah ya video, foto, animasi, atau visual, grafis, dan audio. Nah, selain itu kita juga harus ngasih bumbu-bumbu, contoh dengan narasi, seperti pakai copywriting, storytelling, terus ada audio, ada editing, dan distribusi konten yang menarik. Jadi istilahnya kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita bikin konten itu konsepnya atau analoginya itu nggak terlalu beda jauh dengan teman-teman masak. Makanya salah satu hal yang harus dipersiapkan ketika kita pengen bikin konten yang bagus adalah di mana sih kita menyiapkan bahan bakunya itu sebagus mungkin.
Nah, menyiapkan bahan bagus-bagus mungkin. Terus kalau kita itu sudah punya bahan baku yang bagus, baru kita lakukan proses pengolahan atau editing semaksimal mungkin. Terus kita distribusikan pakai platform yang tepat. Nah, di sini di fase pertama ini, nah yang kemarin saya kirim untuk materinya. Nah, di situ untuk yang pertama itu kan kalau kita ngomong adalah menyiapkan bahan, teman-teman ya. Nah, untuk masalah menyiapkan bahan itu sudah ada di sini ya. Misalnya kalau kita bikin konten, salah satu poin yang paling penting ketika kita bikin video adalah masalah pencahayaan. Kalau kita bikin foto atau video. Nah, kalau kita ngomongin pencahayaan, di sini ada berbagai macam metode pencahayaan. Nah, ini nanti silahkan dibaca sendiri karena ini sifatnya teknikal. Nah, intinya kalau kita ngomong pencahayaan, satu rumusnya jangan pernah melawan cahaya. Jadi misalnya di sana arah matahari, di sana arah lampu, jangan sampai kita take foto atau video itu melawan cahaya. Itu yang prinsip pentingnya aja. Tapi di sini saya nggak akan membahas terlalu detail. Yang kedua adalah komposisi kamera atau komposisi gambar dan kamera angle. Nah, di sini ada banyak sekali ya, kayak teknik-teknik framingnya itu kayak gimana. Tapi ini sekali lagi sifatnya technical. Makanya di sini nggak akan saya bahas terlebih detail karena teman-teman saya yakin ranah pekerjaannya kebanyakan bukan orang teknikal lagi, tapi orang-orang yang mungkin sudah masalah ini ya pola berpikir, masalah pengambilan keputusan dan lain-lain. Nanti untuk yang seperti ini silahkan dibaca sendiri teman-teman. Nah, jenis-jenis kamera angle-nya juga sudah saya sediakan kayak close up, medium shoot dan lain-lain itu di sini bisa dibaca semuanya sampai kamera movement. Jadi salah satu ketika kita bikin konten itu yang bikin konten kita yang lebih menarik adalah adanya kamera movement karena kalau still talk gitu biasanya kan orang bosen nih. Nah, makanya harus ada kamera movement dan kalau kita ngomong kamera movement dari setiap pergerakan-pergerakan kamera itu kan juga ada pesan yang pengen kita sampaikan di situ. Makanya ada teknik-teknik dan filosofi untuk masalah kamera movement. Jadi misalnya kayak panning itu untuk apa gitu ya, pesan apa yang kita pengen tampilkan. Nah, itu di sini sudah saya kirimkan di materinya, silahkan nanti dibaca sendiri. Nah, terus untuk masalah editing, di sini juga kalau saya biasanya kan pakai yang simple-simple, pakai CapCut untuk kebutuhan konten, itu salah satu aplikasi yang paling powerful. Di sini juga sudah ada tahapan-tahapannya, misalnya fitur-fiturnya apa. Intinya untuk yang ini silahkan dibaca sendiri, karena terlalu teknikal, kayaknya nggak penting juga kalau harus kita bahas terlalu lama untuk masalah yang teknikal seperti ini, teman-teman. Nah, saya di sini lebih pengen ini ya teman-teman, hari ini kita lebih banyak discuss, terus nanti di akhir setelah diskusi nanti saya akan sedikit materi tambahan juga tentang gimana sih caranya membuat konten atau rumus apa sih yang bikin konten itu berpotensi viral. Karena kalau saya ngomong pasti viral saya nggak berani, karena sepinter-pinternya seorang edukator itu nggak ada yang berani menjamin bahwa kontennya pasti viral. Nggak ada rumusan konten yang 100% itu fix saklek yang pasti bisa viral. Jadi kalau ada edukator, ada yang ngomong konten kreator gede yang ngomong saya itu paham banget algoritma, saya paham banget ngerti pola konten yang pasti viral. Jadi kalau kamu ikut kelas saya 100% tak jamin kontenmu pasti viral. Nah, kalau itu ya pasti saya jamin bohong. Jadi intinya saya nggak berani ngomong dijamin pasti viral, tapi saya di sini nanti pengen sedikit sharing ada sih rumusan-rumusan yang membuat konten kita itu jauh lebih berpotensi viral daripada konten-konten lain yang serupa, teman-teman. Tapi sebelum itu saya pengen sedikit minta bantuan ke teman-teman karena memang akhir-akhir ini saya itu mengalami kegalauan, teman-teman ya. Makanya tentang konten-konten yang menurut saya itu dibuat itu agak nggak niat. Tapi ternyata banyak konten-konten di TikTok, di Instagram yang kelihatannya dibikinnya itu nggak niat, tapi viewers atau engagementnya itu sangat jauh lebih bagus daripada konten-konten kita yang diniatin. Jadi kita udah bikin kayak skrip, kita udah riset topik, kita udah bikin konten pilar, kita udah bikin kayak praproduksinya itu udah bikin semaksimal mungkin. Kadang itu kalah dengan konten yang ya mohon maaf. Kalau saya bilang mohon maaf ini ya, sekali lagi kita bukan mengecilkan eh, kayak semacam saya bukan berniat untuk mengejek konten, tapi di sini jujur kalau saya ngomong sebagai sudut pandang orang yang terbiasa ngonten dengan metode-metode yang ada, itu saya ngomongnya itu ini konten sampah gitu loh. Jadi kayak asal di-take, asal di-create langsung di-upload.
Kalau kita ngomong copywriting, dia nggak pakai copywriting yang aneh-aneh. Bahkan ada yang kalau kita ngomong, wah konten yang bagus itu harus kualitasnya HD, kameranya burik, gitu ya. Terus kalau kita ngomong rumusan-rumusan konten itu banyak, tapi ternyata beberapa waktu ini saya itu nemu konten-konten ya kalau saya ngomong sampah lah, konten sampah yang justru disukai oleh algoritma karena engagementnya tinggi. Jadi topik diskusi kita hari ini adalah junk content analysis. Jadi saya minta teman-teman bantu saya untuk menganalisis konten-konten yang mohon maaf, saya nggak menghina konten kreatornya, saya nggak menghina jenis kontennya, tapi sebagai sudut pandang orang yang kalau konten itu diniati beneran, kita menyiapkan beneran, kita biasa seproper mungkin untuk konten, ya ini masuk kategori konten yang mohon maaf agak sampah gitu ya. Nah, karena saya merasa bahwa konten-konten yang seperti ini tuh nanti bisa merusak kualitas kreativitas di dunia perkontenan dan copywriting. Apalagi kita sebagai orang yang sudut pandangnya sebagai sebuah brand. Kalau saya ngikut kayak gini, itu punya berbagai macam pertimbangan loh gitu ya. Karena memang ini konten yang kelihatannya itu nggak berkualitas banget, tapi kalau kita ikutan kayak gitu, apakah ini dampaknya positif ke kita atau malah menjatuhkan brand kita? Nah, contoh konten junk atau konten yang menurut saya nggak niat tapi viral itu contoh ini ya. Tak kasih beberapa contoh yang bisa dipakai untuk bahan diskusi teman-teman nanti. Eh, Bentar ya, ngelutnya agak lama teman-teman. Sorry, sorry. Nawaitu Contoh ini ya. Sorry, ini internetnya benar-benar lemot di sini ya. sauma ghadin. Ntar. Sepertinya sambungannya Mas Elif masih terputus ya Bapak Ibu, mohon ditunggu ya. Oke, Kak. Baik, Kak. Mohon maaf teman-teman. Eh, Internet saya hilang. Udah kedengeran ini. Sudah Mas. Oke, izin share screen lagi. Ah, udah kelihatan ya. Nawaitu sauma ghadin an ada fardi ramadana azid hissanati lillah. Saja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an ada fardi Ramadan. Rabbana apitna tidur. Nah, azid. Nanti tak kirim linknya aja lah gitu ya. Intinya ada di sini ada beberapa konten yang cukup menarik untuk dianalisis. Contoh ini ya, satu, yang pertama ini ada seorang bapak-bapak yang kayak cuma pakai filter. Filternya itu love love gerak terus sama dia pakai Sonrobana, Atina. Ini kita menghilangkan unsur keagamaan dan apapun itu ya. Tapi ternyata itu yang nonton itu sampai jutaan teman-teman. Dengan konsep yang menurut saya itu nggak niat banget untuk di-create. Tapi kenapa kok itu harus menarik algoritma kayak gitu. Nah, sedangkan hal-hal kayak gini kalau harus kita aplikasikan ke misal kita sebuah brand yang institusi pendidikan, kan kayaknya downgrade banget konten kita. Tapi ternyata ada banyak konten-konten atau tipikal-tipikal konten di sosial media itu yang konsepnya kayak gini tuh malah naik banget. Engagement-nya tinggi, yang komen itu ribuan. Jadi ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua ini ada juga kayak orang pakai kamera, pakai sound gitu ya.
Nah, kayak gitu. Itu yang nonton juga jutaan, yang like, comment, share itu juga banyak banget. Bahkan, sorry, banyak yang ngetekin teman-temannya loh. Jadi kayak eh ada temanku yang mau ikutan gitu ya. Bentar ya aku tag, yang ngetekin tuh sampai ratusan. Nah, contoh kayak gitu. Terus ini yang ketiga nih, ada ibu-ibu yang nyanyi. Rabbana apitna di dunia hasanah watina Rabbana apitna di dunia hasanah. Nah, jadi kayak kita dari orang yang berkecimpung di dunia perkontenan, ini tuh kayak mematahkan teori-teori yang selama ini tuh sudah ada. Contoh, kalau bikin konten, kualitas gambarnya harus clear, harus bagus. Ini menurut saya beberapa nggak ada clear-clearnya, nggak ada bagus-bagusnya. Misalnya kita nyanyi, paling nggak suara kita itu juga harus bagus loh. Audio harus kedengaran dengan jelas, nggak ada noising gitu ya. Nah, tadi ketika nyanyi itu belakangnya motor, ini itu. Paling nggak, maaf nih ya, maaf sekali lagi. Kita nggak mau ngomongin physically, tapi kadang ketika kita ngomong konten itu kan salah satu orang yang ditampilkan itu misalnya kita harus good looking gitu. Nah, tapi ternyata ada banyak hal juga ya, nggak mohon maaf, ini ya nggak good looking gitu ya. Bukan orangnya aja, tapi kayak dari packaging kontennya itu loh gitu. Jadi eh, makanya di sini saya pengen teman-teman nanti berdiskusi, membantu saya kira-kira menganalisis apa sih yang membuat konten-konten ini tuh bisa naik gitu ya. Jadi ini adalah topik diskusinya. Nanti untuk kontennya itu linknya saya kirim aja. Jadi teman-teman boleh ceki nanti bahwa itu untuk engagementnya itu naik banget. Engagementnya itu bagus banget, naik banget. Terus intinya konten itu ramai banget. Nah, untuk bahan diskusinya apa? Bahan diskusinya yang pertama, menurut teman-teman, mengapa konten ini viral? Apa yang membuat konten ini viral? Itu. Yang kedua, apa elemen yang membuat, ini dari sudut pandang teman-teman ya, yang membuat teman-teman itu engage. Jadi misalnya nonton konten itu, apa yang kira-kira membuat teman-teman itu mau nge-like, mau nge-share, atau mau komen konten itu. Itu. Terus yang ketiga, misalnya nih, pola konten ini itu bisa enggak direplikasi ke dalam strategi konten brand saya. Jadi misalnya teman-teman sudut pandangnya boleh pakai sudut pandang tempat kerjanya, atau kalau bingung tempat kerjanya, pakai sudut pandang Institut Asia nggak apa-apa. Jadi misalnya teman-teman sudah punya tempat kerja dan pengen dan berkecimpungnya di dunia konten, nggak apa-apa kalau memang mau direplikasi, sudut pandangnya direplikasi ke konten yang ada di tempat kerja teman-teman. Tapi kalau mau pakai Institut Asia Malang boleh. Jadi misalnya apa pola konten seperti ini bisa direplikasi untuk strategi konten saya sebagai orang yang ada di balik konten Institut Asia Malang. Terus misalnya itu direplikasi, kira-kira ada nggak resiko yang akan dialami oleh kita sebagai brand ketika kita mencoba gaya konten yang seperti ini? Karena memang ya mohon maaf nggak berkualitas gitu ya. Tapi ternyata rame gitu. Terus bagaimana memanfaatkan prinsip konten yang kayak gitu, yang agak-agak niat tanpa merusak reputasi dari brand kita. Jadi topik diskusinya 5 ini aja. Kita diskusi kurang lebih 30 menit. Tapi kalau lebih cepat dari 30 menit enggak apa-apa. Nanti di sini akan dibagi menjadi 3 tim ya. Kita akan masuk ke breakout room. Nanti teman-teman setelah ini boleh masuk ke breakout room kalau tidak ada pertanyaan. Tak tambahin lagi ya. Di sini memang tak kasih 3 contoh konten ini. Tapi teman-teman boleh pakai contoh konten yang lain. Jadi kalau mau menganalisis 3 konten ini enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman merasa ada konten yang lebih, maaf, nyampah daripada ini, tapi rame, boleh dipakai untuk bahan diskusi. Gitu. Nah, tapi ini hanya sebagai contoh, banyak sekarang itu berseliweran konten-konten yang kayak gini, yang agak-agak niat, tapi ternyata naik banget. Itu. Nah, untuk bahan diskusinya ini. Ada yang pengen ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke breakout room, teman-teman?
Aku izin tanya Mas El. Siap. Ini kita analisis 3 konten itu kan maksudnya 3 konten apa cukup 1 konten aja? Cukup 1 konten aja enggak apa-apa. Intinya 3 Oh, tadi boleh dipilih salah satu atau boleh cari konten yang serupa yang misalnya Kak Melisa ini pernah lihat konten, wah aku pernah nemu konten yang kayak gitu yang menurutku lebih sampah banget daripada kok maaf nih ya. Saya terlalu vulgar nih ya. Yang lebih gak niat banget daripada konten ini tapi rame. Boleh. Jadi 3 konten oke. tadi itu hanya sebagai contoh saya. Kalau sekarang ini banyak model konten-konten yang seperti itu tapi ternyata nuai banget. Nah, kalau nanti mau dianalisis salah satu enggak masalah, nggak harus 2 gitu. Jadi 1 breakout room 1 konten ya? Satu breakout room 1 konten dan kalaupun mau konten yang sama enggak masalah. Oke, siap. Makasih Mas El. Ya, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Jelas semuanya? Kalau sudah jelas mungkin kita langsung ke breakout room aja. Jadi nanti kalau mau tanya eh, nanti beberapa kali saya akan coba main-main ke breakout room juga. Saya akan ngikut diskusinya teman-teman juga. Gitu. Silahkan mungkin langsung ke breakout room aja Kak. Dibantu untuk breakout roomnya. Baik Mas, tunggu sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Oh iya, satu lagi Mas El sambil Oh iya dibuatin silahkan. breakout room. Ini nanti kita nyatet sendiri, maksudnya apa kita bikin PPT, apa cukup dijelaskan saja? Kalau bikin PPT kayaknya lama sih. Boleh Iya, dijelasin gitu aja enggak apa-apa. oke, Senyamannya teman-teman. oke, siap. Nanti link kontennya ditaruh di mana Mas El? Memang secara garis besar saya kasih waktu 30 menit, tapi kalaupun 30 menit udah selesai ya enggak apa-apa sih nanti boleh balik ke room utama gitu teman-teman. Tapi kalaupun eh, ya intinya maksimalnya 30 menit sih kayak gitu supaya bisa diskusi dengan santai, dilihatin konten-kontennya biar enak kayak gitu. Linknya nanti dibagi di mana ya Mas El? Via grup aja ya atau via grup aja enggak apa-apa nanti kita Oke, kirim di grup WA. Soalnya tadi ini mau tak puterin, mau tak kirim ini agak kesulitan juga sih untuk internetnya. oke, makasih Mas El. Ya Baik Mas El, ini bisa langsung dibuka ya ruangnya? boleh, silahkan langsung dimasukkan ke grup breakout room aja. Baik Mas. Mbak, saya nanti minta tolong ini ya, untuk ngirim linknya di grup WA teman-teman mahasiswa. Karena kayaknya saya tadi nggak masuk grup WA. Baik Mas, nanti saya masukkan. Kak, Kak Elisha, kayaknya aku belum masuk di Ya, ini deh, breakout room. gimana Kak? Sebentar ya Kak, coba saya masukkan ulang. Kak, aku balik lagi. Mas El, ini ada yang menanyakan untuk yang tidak masuk untuk breakout roomnya, apakah boleh mengirim tugas secara individu, Mas? Emang ada yang nggak bisa masuk? Izin sakit, Mas. Oh iya. Kalau yang izin sakit mungkin tugas individu aja nggak apa-apa. Jadi itu nanti dikirim aja, nanti disuruh untuk ngumpulin secara individu, nggak apa-apa. Untuk pengumpulannya melalui WA saja atau email? Atau bagaimana, Email, Mas? email lah. Melalui email. Oh iya. Hmm. Mohon untuk dikirimkan emailnya jenengan ya, Mas. Oke, tak WA nanti. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Oke, teman-teman kayaknya udah 2 kelompok yang balik ini ya. Tadi kelompok pertama kayaknya kelompok kedua kelompoknya Kak Melisa dan kawan-kawan, terus kelompok 1 atau breakout room 1 eh, Kak Gisela, Kak Rizky Anggela dan teman-temannya. Terus kelompok ketiga ini nanti adalah Kak Mei dan kawan-kawan. Kita tunggu selesai semua teman-teman ya, karena kelompok yang di breakout room 3 masih masih running untuk diskusinya. Oke, kayaknya udah balik lagi ke main room semua ini ya. Barusan tak cek untuk di room ketiga itu juga udah selesai. Kira-kira ini
siapa yang mau duluan? Kalau dari selesai diskusinya sih pertama kali tadi yang selesai diskusi kelompoknya Kak Melisa sih. Jadi kalau mau presentasi duluan enggak apa-apa. Kok presentasi mau sharing duluan enggak apa-apa, tapi kalau ada kelompok lain yang mau duluan juga enggak apa-apa. Boleh kalau saya duluan. Oke. Jadi silahkan dari timnya Kak Melisa nanti boleh di opening sama Kak Melisa, mungkin sama teman-teman yang lain juga nanti saya minta insight-nya ya. Jadi bukan cuma satu orang, tapi paling enggak nanti juga ada dari teman yang lain yang nambahi biar perspektif kita lebih luas lagi. Terima kasih. Oke. Silahkan Ya, Kak. ini karena saya ambil kontennya itu dari luar, jadi mungkin saya bagi link kali ya di chat. Boleh, boleh. Oke. Jadi selamat malam teman-teman. Jadi saya sama tim Breakout Room 2 tadi sih ambil tema kontennya sebenarnya cukup lucu juga sih. Mungkin teman-teman di sini banyak juga yang tahu, ada yang tahu Mursid, Pak Mursid. Nah, ini Tahu. Tapi itu link. kontennya niat loh. Kenapa? Kontennya niat loh dia itu. Sekarang. Tapi kita ambil studi case-nya dulu. Oh, oke. Menarik. Ya, nanti dibantu juga sama Pak Timbul, karena yang lebih mengerti background-nya itu Pak Timbul sebenarnya tadi. Oh, bapak-bapak banget gitu ya. Iya, Saya tahu betul. sebenarnya Mursid itu saya tahu, tapi saya tahunya itu akhir-akhir ini yang ketika kontennya Mursid ini udah niat banget. Pertama kali saya tahu itu adalah ketika dia itu marah-marah bikin udang gelembung itu, udang balon yang Oh, nggak Udang balon. yang balon. pertama kali saya tahu lewat di FYP saya kontennya Mursid, dan setelah itu saya ngeceki konten-kontennya ya cukup menarik. Makanya kalau saya sekarang bilang kontennya dia cukup terkonsep. Ya Yap. meskipun mungkin dulu awalnya saya enggak tahu gitu. Karena memang pertama kali dia lewat di tempat saya itu adalah udang balon yang cukup Oke. saya akhirnya merasa menarik juga untuk saya ikuti gitu. Iya, Silahkan. betul. Siap. Jadi alasannya ambil konten ini mungkin teman-teman bisa sambil dilihat linknya dibuka. Nah, itu jadi kontennya Mursyid tahun 2020 ya. Waktu itu awalnya sih waktu milih Mursyid itu saya sama. Masukan saya ke Pak Timbul itu sama seperti Mas El. Itu bukannya niat ya, karena kan sekarang udah ada konsepnya, udah ada apa editannya dan lain-lain. Tapi ternyata yang dikasih tahu Pak Timbul adalah kontennya yang dulu, yang bale-bale. Mungkin teman-teman yang nggak familiar bisa dibuka dulu. Jadi kontennya itu cuman ngomong berapa detik aja udah cuman konten kamu iri ya gitu aja gitu. Nah, itu sebenarnya banyak banget yang komen sampai karena itu tahun 2020 ya. Sampai saya mau lihat komennya kira-kira itu apa sih orang-orang kenapa kok bisa komen gitu. Tapi ternyata tertutup nggak bisa karena banyak yang tahun-tahun sekarang itu balik lagi ke kontennya Mursyid yang itu. Jadi absen dulu yang komen di tahun 2025, absen dulu yang komen di tahun 2024. Jadi tertumpuk gitu. Jadi saya nggak bisa lihat ini kenapa orang-orang kok bisa ini ya. Tapi ternyata setelah menjawab yang nomor 1 itu pertanyaannya menurut Anda mengapa konten ini viral? Yang pertama itu originalitas entertainment. Jadi karena ini background-nya tahun 2020 yang dimana itu waktu Covid, jadi netizen itu butuh banget hiburan gitu. Jadi waktu itu masih belum mengenal yang namanya konten ini, konten itu, tapi karena yang muncul adalah konten hiburan, otomatis algoritma itu mau nggak mau itu muncul terus. Nah, karena itu orangnya juga konsisten ya buat konten hiburannya. Ini mungkin nggak membahas satu konten, tapi bisa dibilang studi case-nya satu akunnya si Mursyid. Karena growth-nya itu lumayan sekarang gimana, dulunya kuli bangunan, seperti Pak Timbul tadi bilang, sekarang bisa jadi talent Shopee. Bisa benar-benar jadi bintang gitu loh. Nah, karena itu terus yang ketiga, lama-lama beliau jadi nemu konten pilar masak walaupun background-nya itu kuli bangunan itu tadi. Nah, kenapa kok bisa kontennya ini viral? Ya itu tadi, kita di-distract buat nge-like sama komen sama share, mau nggak mau. Jadi kan kita kalau di rumah kan nggak ketemu siapa-siapa. Karena waktu itu Covid. Jadi mau nggak mau kita kan share. Terus share link, orang lain buka, share link lagi, terus komen, wah apa gitu ya. Nah itu yang membuat mungkin kontennya bisa jadi viral, dan biasanya kalau konten viral satu, konten yang lainnya itu ikut naik, biasanya kayak gitu. Nah yang nomor 2, apa elemen konten yang membuat Anda engage dari like, share, dan komen? Yang pertama pasti karena lucu. Nah tapi lucunya ini nggak cuman apa ya, waktu saya lihat tadi itu bukan gitu-gitu aja, tapi banyak konten yang kreatif dimodifikasi, jadi nggak monoton gitu.
karena jujur apa adanya, terus juga beliau ini, apa ya, lebih sering membuat konten yang kadang, mungkin background-nya ya joget-joget. Dulu kan banyak konten TikTok itu mungkin minusnya adalah banyak joget-joget apa-apa, tapi beliau itu bapak-bapak di bangunan, ya apa adanya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang juga ya asal nge-like, jadi otomatis itu masuk terus di berandanya. Karena beliau juga, sering membuat konten lucu, jadi algoritma itu jadi nampilin konten Mursid itu terus dan ternyata kontennya, eee, worth it buat ditonton karena ya kreatif itu tadi. Mungkin bagi kita kayaknya nih nggak ini deh, nggak apa, nggak terlalu effort gitu loh ya. Tapi ternyata kok bisa di-scroll-scroll juga ya konten yang lainnya itu. Jadi beliau itu sangat-sangat membuat cukup kita kecanduan buat lihat kontennya terus gitu. Nah, kalau untuk yang nomor 3, apa pola ini bisa direplikasi untuk strategi konten brand? Nah, tadi sih saya diskusi sama teman-teman yang lain, tapi cuman yang lebih face to face adalah Pak Timbul, karena Pak Timbul ini memang dari brand sangat-sangat teknik ya, itu ya listrik ya. Jadi kalau dibuat di listrik sangat-sangat agak susah gitu ya, Pak, ya. Apalagi kalau saya brand-nya kecantikan gitu. Sangat 360 derajat gitu. Nah, cuman kalau mau dipaksain pun bisa gitu, tapi harus dimodifikasi. Jadi nggak bisa apa adanya gitu. Nah, nomor 4, risiko apa yang mungkin muncul jika brand mencoba gaya ini? Itu tadi, kalau misalnya kita nggak pakai cara ini, berarti nggak bisa gitu ya. Tapi kalau bisa memaksainnya pun, itu caranya modifikasinya itu gimana? Modifikasinya itu bisa dengan secara di-stitch, kayak sekarang. Jadi klipnya beliau di awal, kayak misalnya itu kata-katanya, "Iri, bilang dong." Nah, itu bisa dimasukin ke brand kecantikan. "Kita nggak iri kok, kita pakai produk ini loh, karena kita, jagain, kulit kita biar gini-gini, biar sehat, lalala." Nah, itu bisa masuk tuh, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi, eee, tapi resikonya bisa muncul ke brand itu satu, market-nya jadi berubah. Jadi mungkin brand kecantikannya yang misal awalnya adalah brand high end, itu sama sekali tidak boleh, bukan tidak boleh sih, sangat tidak dianjurkan buat pakai teori ini karena bisa merusak image brand-nya gitu loh. Tapi kecuali kalau misalnya brand-nya itu adalah brand middle class atau brand-brand yang, bisa dibilang sesuai dengan target audiensnya si Pak Mursid ini, misal gitu. Pak Mursid ini misal audiensnya siapa sih? Oh, anak muda yang receh-receh, oh yang misal masih sekolah gitu ya, misal, teman-teman yang masih kuliah gitu, bisa masuk nih sama brand-brand yang kecantikan dengan harga yang lumayan, murah gitu loh, lumayan affordable, itu bisa masuk gitu. Cuman kalau misalnya high end, ya nggak bisa gitu. Nah, nomor 5, bagaimana memanfaatkan prinsip konten tidak niat tanpa merusak reputasi brand gitu. Itu balik lagi seperti yang saya bilang, kalau kita pakai mentah-mentah kontennya itu sama sekali nggak bisa. Nah, yang harus diterapkan adalah dimodifikasi atau ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Jadi kita bisa pakai itu tadi stitch videonya, atau nggak usah pakai stitch video deh, sekarang kita cuma pakai sound viral aja udah bisa. Jadi sound-nya Pak Mursid ini kita pakai buat kita jadiin konten pun juga bisa gitu. Tapi ya itu balik lagi ya, harus benar-benar mengolahnya dengan baik karena mostly konten Mursid ini kan sebenarnya studi case-nya itu bisa dibilang, konten-kontennya tuh sangat-sangat rancu dulunya. Karena nggak effortless, nggak ada editan, nggak ada apapun gitu ya. Cuman beliau itu upload-nya lumayan konsisten dan mungkin menjaga, apa ya, menjaga istilahnya relationship dengan followers-nya, audiensnya gitu loh. Jadi karena kontennya naik terus, beliau itu juga, istilahnya mengayomi audiens dengan mungkin menghiburnya itu sesuai apalagi nih kontennya apalagi nih gitu. Jadi ada, keterikatan lah dengan followers gitu. Makanya sampai 2024 pun beliau changing langsung, ke konten masak. Makanya tadi saya bilang ke Pak Timbul, "Kok bisa kok menemukan konten pilar beliau konten masak?" Gitu. Nah itu mungkin, changing-nya beliau mungkin itu menariknya adalah ketika beliau kan laki-laki, satu, laki-laki kan tidak identik dengan memasak. Dan kedua, beliau adalah background-nya dulu kuli kuli bangunan gitu loh. Dan mungkin yang membuat lucu, dibuat peluang adalah karena beliau nggak bisa masak, ya udah jadiin konten yang relate, yaitu banyak bapak-bapak atau teman-teman yang gagal masaknya walaupun recreate, misal di TikTok, di YouTube, itu kok semua pada bisa, saya nggak bisa. Nah, beliau itu cari celahnya di situ, menurut saya seperti itu. Terima kasih Mas El. Mungkin Pak Timbul ada tambahan?
Ya, terima kasih Mbak Melisa. Ya, mungkin apa yang disampaikan Mbak Melisa tadi udah mencakup semua ya, tapi ini apa Pak El, untuk Pak Mursid ini kan apa seorang yang dulunya notabene kuli bangunan, tapi dengan penuh konsistensi dia ada perubahan terus berkembang gitu Pak. Hmm. Terus berkembang sehingga sekarang bisa menjadi konten kreator yang sesungguhnya gitu Pak. Sekarang kan banyak yang kalau saya lihat itu di Shopee Pak, di Shopee sudah jadi talent apa iklannya di Shopee. Dan pencapaiannya beliau ini mulai dari awal sampai sekarang ini, kalau saya lihat perkembangannya sudah sangat besar sekali ya, bisa beli rumah, bisa beli moge, bisa banyak Pak pokoknya. Kaya lah pokoknya sekarang ya. Luar biasa pokoknya Pak Mursid ini. Tapi tetap Nggak cuma lucu Shopee gitu. sih, beberapa waktu kemarin itu saya juga cek dia juga udah collab dengan ini ya. Udah beberapa kali kolaborasi juga sama konten kreator besar cukup dari Indonesia juga sih. Jadi memang kalau kita lihat dari apa ya journey atau perjalanannya dia dari eh, ya tapi saya nggak tahu sih dari awalnya yang benar-benar barusan saya ngecek juga yang dia cuma ini ya kayak bikin video gini ngobrol ngomong yang ya maaf termasuk konten sampah konten pertamanya gitu ya backgroundnya juga kayak kayak apa ya itu bata putih Bangunan. itu Iya Pak. eh, terus rame tapi mungkin salah satu yang bisa dipetik benar tadi konsistensi ya bahwa dari perjalanannya itu dia nggak puas dengan satu konten yang viral tapi akhirnya dia ini apa istilahnya konsisten upload 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 dan bikin konten yang cukup relatable tadi ya relatable dengan audiens jadi ketika dia pertama konten mungkin kalau kita lihat ya audiens atau followersnya dia lebih banyak orang yang relate dengan dia kayak ya di segmen menengah ke bawah tapi sekarang ya bisa upscaling juga sih dengan personal brandingnya yang sekarang gitu. Oke, menarik, menarik, menarik untuk contohnya di Pak Mursyid ini. Ada yang mau ditambahin lagi Sama satu untuk bahan lagi, diskusi kita? Mm-mm. kan konsisten terus apa tadi relatable, satu lagi Mm-mm. punya branding tagline. Eh, Well gitu. Masak oh, well. ya, 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 Nah, ya, Replika kan ya, kaca ya, ada ya. kata terlupakan masuk well. gitu. Ya, Hmm. itu benar-benar benar-benar. Itu salah satu tagline yang nanti akan kita bahas juga itu di copywriting bahwa copywriting itu penting. Nah, tapi biasanya kalau tagline-tagline itu kayak kayak gitu itu penting banget, tapi biasanya itu nggak akan ketemu di kayak 100 konten pertama, 200, 300 konten pertama itu nggak bakalan ketemu di situ. Tapi itu mungkin dia punya kayak udang rambutan terlupakan well kayak gitu, well-well-well-nya itu. Sampai saya itu pertama kali dia bikin konten tentang udang rambutan itu saya juga ngeceki komentar itu apa sih terlupakan well kayak gitu tuh maksudnya apa sih ternyata setelah saya cekin beberapa kontennya itu juga salah satu ciri khas atau unique sellingnya dia pakai kata-kata well itu gitu ada lagi yang mau di ini untuk study case yang kali ini cukup. Sudah cukup Mas El. Oke, cukup menarik. Sebenarnya ada beberapa tadi yang setelah diceritakan tadi mungkin nanti ada yang relate juga dengan materi saya setelah ini. Kenapa kok misalnya sekarang pakai persona masak tapi ternyata kenapa kok masih rame dengan backgroundnya dia yang seorang kuli bangunan. Mungkin nanti kita bahas setelah ada tambahan juga dari study case yang tim yang lain. Mungkin boleh kita masuk ke grup satu atau breakout room satu. Silakan mungkin breakout room satu siapa yang mau speaking, yang mau mewakili. Mungkin lebih dari satu, mungkin ada yang ngomong nanti ditambahi sama temannya yang lain. Silakan dari breakout room satu. Breakout room satu itu kelompoknya Kak Grisela, Kak Rizky Anggela, Kak Supranata, Kak Tusmiyani sama Kak Vera Eka. Silakan. Oke, selamat malam Mas El dan teman-teman semua. Malam. Ya, izin share screen ya Mas, boleh ya? Boleh. Apa sudah terlihat? Eh, sudah. Oke. Kita dari room 1 itu ada saya sendiri, Vera, ada Kak Grisela, Kak Tusmiani, Kak Supranata, sama Kak Rizky. Jadi kita patokannya dari video TikTok yang tadi di-share di grup ya Mas. Oke, Jadi kita siap.
Nanti ini yang menjelaskan sesuai nomor urutan yang kita diskusi tadi. Yang nomor 1 boleh Kak Grisela, silakan. Halo, selamat malam Mas El. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Sebelumnya mohon maaf ya Mas El kalau saya off cam karena baru sampai di rumah. Oke. Ya, dari yang pertanyaan nomor 1, menurut Anda mengapa konten ini viral? Menurut kami konten ini mudah dicerna. Jadi nggak butuh mikir lama, langsung bisa dipahami dan bisa dikomentari dengan cepat. Yang kedua adalah algoritma dari sosial media. Semakin banyak orang yang berkomentar, semakin viral juga video tersebut. Dan yang terakhir itu FOMO. Jadi banyak orang gak mau ketinggalan hal yang lagi rame di sosial media walaupun kontennya itu receh. Bisa lanjut nomor 2. Oke Kak, dari pertanyaan nomor 2 dengan sebentar. Di sini saya menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2, mengapa kan konten menjadi menarik dan mendorong atau engagement, like, share, komen karena apa? Nah, di sini kami menemukan yang pertama adalah keaslian dan juga ketulusan. Karena terlihat alami dan tidak dibuat-buat, membuat penonton merasa lebih dekat dan juga lebih gampang untuk dilihat kayak gitu. Terus setelah itu yang kedua, ekspresi dan juga gaya yang unik. Ekspresi wajah atau gaya bicara yang khas memicu emosi seperti kayak tadi yang dijelaskan di kelompok yang sebelumnya dengan misalnya kayak mursyid yang well-well-nya ya kayak gitu-gitu, itu akan ekspresinya gimana juga. Nah, itu salah satunya juga. Nah, setelah itu yang selanjutnya human spontan, lucu karena tidak direncanakan, membuat orang tertawa dan ingin membagikan atau kayak meng-share-share ke teman-temannya kayak gitu. Setelah itu yang selanjutnya durasinya pendek, durasi video yang singkat dan to the point, cocok untuk konsumsi yang cepat. Jadi karena kan kita biasanya kalau pengguna TikTok itu kayak lihat video yang pendek, yang ini lucu, terus kayak langsung singkat. Nah, itu yang bisa membuat kita tuh semakin apa ya, kayak lebih jelas kayak gitu. Nah, setelah itu yang selanjutnya adalah unsur kejutan, ending yang tak terduga memicu rasa penasaran. Jadi kayak misalnya itu eee, ini kira-kira apa ya, habis ini kemarin buat video kayak gini, nah kira-kira habis ini ada, eee, ending-ending apa lagi ya, buat video apa lagi ya yang lucu-lucu, kayak gitu-gitu. Nah, setelah itu yang selanjutnya adalah kayak yang tadi musik atau audio yang familiar atau yang lagi trending-trending termasuk lagu, suara, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga akan memicu koneksi-koneksi yang emosional. Setelah itu yang selanjutnya komentar netizen. Komentarnya yang lucu, itu mendorong interaksi. Biasanya kan kalau, orang lihat kayak video TikTok itu nggak selalu lihat kontennya aja, tapi kadang juga lihat, komen-komennya yang lucu-lucu. Nah, itu juga salah satunya gitu. Terima kasih, selanjutnya bisa dilanjut ke yang nomor 3. Oke, makasih Kak. Malam Mas El. Menurut saya tidak bisa direplikasi untuk konten brand. Meskipun bisa berpotensi viral hanya dengan konten receh, dikarenakan citra brand yang kita bangun tidak akan bisa bertahan selamanya bila dipromosikan dengan konten yang ngasal. Atau bisa diartikan dengan tidak bisa merusak citra brand itu sendiri. Oke, makasih. Bisa dilanjutkan Kak. Oke, untuk yang nomor 4, resiko apa yang mungkin muncul jika brand mencoba gaya video yang tadi sudah di-share di grup. Jadi yang pertama itu bisa merusak citra profesional. Konten yang terlalu asal atau terlihat sembarangan bisa membuat brand tampak tidak serius, tidak kredibel, bahkan dianggap main-main oleh audiens. Kemudian yang kedua itu bisa membingungkan audiens. Jadi jika tone konten terlalu berbeda dari biasanya, audiens bisa bingung dengan positioning brand. Dan hal ini bisa menurunkan trust. Kemudian yang ketiga, itu bisa dianggap tidak sopan jika tidak dieksekusi dengan tepat. Jadi pihak internal seperti manajemen, investor, atau klien bisa merasa konten seperti ini tidak sesuai standar brand atau terlalu bermain-main, dan ini bisa mempengaruhi keputusan bisnis. Kemudian yang terakhir itu gagal menyampaikan pesan.
Jadi konten yang terlalu absurd atau asal bisa bikin pesan inti tidak tersampaikan sehingga tujuannya tidak tercapai, misalnya tidak ada peningkatan awareness atau engagement. Selanjutnya bisa dilanjut nomor 5. Ya, untuk yang kelima yaitu tadi bagaimana untuk cara memanfaatkan konten yang tidak niat ya. Konten yang tidak niat kan adalah jenis konten yang terlihat seolah dibuat tanpa persiapan matang atau niat yang besar. Bahkan kadang-kadang terkesan asal-asalan atau spontan. Namun justru karena tampilannya natural, konten ini seringkali viral. Terus memancing engagement. Cara memanfaatkan prinsip konten tidak niat ini yaitu gunakan storytelling, setelah itu humor yang santai, setelah itu jaga tone agar tetap sesuai brand persona, setelah itu gunakan format seperti secara sengaja, setelah itu dengan respon yang cepat terhadap tren, setelah itu libatkan tim atau talent internal. Terus untuk tipsnya agar tidak merusak reputasi yaitu hindari konten yang menyinggung sara atau yang terlalu sarkastik. Setelah itu tetap dari filter terlihat tidak niat bukan berarti bebas dari penyaringan. Jangan terlalu sering jadikan konten sebagai selling point atau bukan inti strategi. Contoh brand yang sukses yaitu ada Gojek, Grab yang memakai gaya tidak niat di Twitter atau X untuk menjawab netizen, tapi tetap terkesan lucu dan cerdas. Serta juga ada Indomie kadang memakai meme atau gaya receh, tetapi tetap menjaga kehormatan brand. Itu saja, terima kasih. Oke, sama-sama cukup atau ada yang mau ditambah lagi? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin di poin ini ya, memang agak tricky banget sih. Jadi ada beberapa kali saya juga pernah, ya terbaru kemarin, saya itu nyobain juga bikin konten yang sebenarnya kita niat gitu ya. Tapi itu seakan-akan kayak kontennya kita itu nggak niat banget. Teman-teman kalau boleh cek postingan kita yang ucapan selamat dari ya Idul Fitri di Instagram itu memang kita mencoba meng-create konten yang seakan-akan gak niat tapi sebenarnya itu kita niati gitu ya, kita konsep. Eh, Ya memang seperti yang disampaikan tadi bahwa memang salah satu tujuannya kita ngonten ini kalau kaitannya dengan brand adalah kita ini kan pengen brand kita itu dikenal dengan citra yang positif. Nah itu kalau kita mau pakai konsep-konsep konten yang kayak gitu itu memang benar-benar harus tricky dan benar-benar harus hati-hati. Bahkan saya itu pernah nemu sebuah kasus yang ada influencer yang followernya itu cuma 40.000, tapi dia biaya endorse-nya itu jauh lebih mahal daripada influencer yang hampir 1 juta untuk followersnya. Kenapa? Karena personal brand-nya. Jadi brand mau endorse orang influencer itu juga lihat dari citranya kayak gimana. Sama segmen pasarnya dia. Karena meskipun dia ini followernya cuma 40.000, ternyata memang segmen pasarnya itu adalah, mohon maaf, orang-orang yang well educated, orang-orang yang penghasilannya menengah ke atas. Jadi brand yang mau masuk otomatis adalah brand-brand yang memang value atau punya duit dan mampu bayar gede. Nah sedangkan mohon maaf, yang hampir 1 juta itu dia itu ya, sorry, kayak influencer-influencer yang hanya menonjolkan kontroversial. Banyak kan influencer sekarang yang naik-naik gara-gara kontroversial. Terus gara-gara kadang itu ada yang suka komenin orang, suka itu kan cepat banget kita naiknya. Sebenarnya kalau kita mau suka nimbrung apa masalah yang rame, terus kita komenin, kita bikin huru-hara itu kan cepat banget. Cuma kalau citra kita itu sudah negatif, memang nilai kita di depan brand, di depan orang atau di depan perusahaan yang mau kerjasama dengan kita itu juga rendah. Makanya tadi memang sangat sulit, kalaupun mau diadaptasi bisa, tapi memang sangat sulit kalau kita itu konsepnya adalah orang yang pengen membangun personal branding atau kita posisinya adalah seorang yang memang sebagai konten kreator di balik sebuah brand. Karena kita nggak cuma pengen viral, tapi kita pengen viral yang ada
value-nya. Kalau pengen viral tok gampang, tapi kalau viral yang bervalue itu yang agak susah memang. Gitu. Oke, terima kasih. Setuju banget sih sama yang poin keempat sama poin kelima tadi. Kelompok terakhir di room 3, silahkan. Iya, untuk kelompok 3 kita ambil konten analisa kontennya dari Ibu Eva Saripa ini ya Mas El. Jadi kalau Oke, semisalnya siap. kita lihat dari isi kontennya Ibu Eva ini kan kebanyakan selalu spontan ya. Terus juga dia lebih kayak suka nyanyi gitu. Isinya kontennya dia nyanyi di berbagai tempat. Nah, salah satunya yang viralnya ini adalah di Citraland City, harusnya ini yang di Makassar sih ya. Terus juga kenapa sih konten ini viral? Yang kita tahu kan untuk aplikasi TikTok sendiri nih kebanyakan penggunanya itu Gen Z. Untuk Gen Z sendiri mereka lebih suka konten-konten yang humor kayak gitu. Dengan adanya kontennya Ibu Eva ini isinya ya dia nyanyi-nyanyi di depan Citraland City itu dengan suaranya yang bisa dibilang sangat merdu ya. Merdu gitu ya. Nah, ini cukup menghibur juga. Terus juga banyak dari komenannya pun ya banyak komen-komenan yang lucu ya. Yang kita tahu netizen Indonesia itu kan celetukannya lucu-lucu gitu. Banyak hal random juga lah di Indonesia ini. Jadi ya bisa dijadikan hiburan juga. Itu sih karena ya humor penuh dengan humor terus juga nggak dibuat-buat ya dengan situasi ya udah cuman di depan Citraland City dia bikin konten spontan kayak gitu. Tapi ya menghibur sih kayak gitu. Itu yang nomor satunya. Yang nomor 2-nya bisa dilanjutkan oleh Kak Ana. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini menjawab pertanyaan yang nomor 2. Di diskusi kami yang nomor 2 itu kita jawab pertanyaannya adalah apa elemen konten yang membuat Anda engage, like, share, dan komen. Itu karena apa? Jadi di konten receh di ibu-ibu yang sholawatan di depan Citraland City ini, menurut kami itu karena pertama kontras dan ironi. Karena lokasinya itu kan di depan perumahan elit di Citraland City. Nah, suaranya itu kan merdu banget ya, bisa merusak dunia kata netizen. Ya, jadi itu jadi langsung ada konflik antara ekspektasi versus realitanya. Jadi kayak lucu banget. Kayak terus otak-otak Gen Z itu kan suka banget nih ada kejutan di luar ekspektasi kayak gitu. Terus mereka jadinya eh akhirnya engage dengan komen-komen yang ambigu dengan yang dibilang katanya itu kan di depan Citraland-nya itu ada replika bumi itu. Nah, dibilang tuh sama netizen, wah suaranya merdu banget Bu, sampai buminya itu kropos yang di belakang. Nah, kayak celutukan-celutukan kayak gitu. Terus ya potensi jadi meme remix gitu. Karena kan netizen itu suka banget nih niru-niru hal yang lagi viral, jadiin sound TikTok yang lucu, terus diremix jadi ala DJ Koplo dan lain sebagainya. Jadi bisa dipakai ulang semakin besar peluangnya untuk viral seperti itu. Jadi reaksi netizen ini yang bisa menghidupkan konten tersebut karena komentar-komentarnya yang sangat emas itu. Ya, terima kasih. Nah, nomor 3 dilanjutkan oleh Kak Mei. Silahkan Kak Mei. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, apakah bisa digunakan untuk ke brand? Aku ambil contohnya adalah ke brand aku ya. Aku kerja di perusahaan cat dengan mereknya TOE. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang baru sedikit mengenal produk TOE. Nah, misalkan aku menggunakan background-nya adalah gedung yang belum dicat. Nah, tagline-nya perusahaan kami adalah dengan tagline-nya tenang ada TOE. Nah, mungkin anggap saya sebagai modelnya pengganti si ibu itu adalah dengan cukup dengan berkata tenang ada TOE. Tenang ada TOE. Tenang ada TOE. Nah, mungkin dengan kita mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda sehingga akan menarik audiens ya. Apa sih TOE itu? Kenapa harus tenang dengan menggunakan TOE? Atau mengapa dengan TOE? Apa tuh TOE? Nah, kalau menurut saya adalah bisa digunakan untuk menarik perhatian dari
dari netizen ya untuk mengetahui apa itu TOE. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut nomor 4 silakan. Kak Ana ya. Kak Nadia tadi. Oh, saya aja. Oh iya, Kak Lita, silakan. Jadi yang nomor 4, tadi pertanyaannya, bentar ya. Yang nomor 4 itu tentang resiko ya. Iya, Jadi misalnya risiko apa yang mungkin muncul jika brand mencoba gaya ini? Nah, ada beberapa risiko yang muncul mencoba gaya ini. Yang pertama, brand mungkin bisa terlihat tidak profesional. Terus yang kedua, brand tersebut mungkin humornya tidak bisa diterima semua orang. Mungkin ada beberapa yang bisa menerima humor itu, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak akan bisa menerima humor itu. Terus yang ketiga, pesan brand bisa hilang. Mungkin brand tuh punya pesan-pesan khusus, tapi karena kontennya yang nggak bagus atau mungkin nggak menarik, jadi pesan yang harusnya disampaikan oleh brand itu bisa mungkin hilang atau tidak sampai ke penerimanya, maksudnya audiensnya, kayak gitu. Terus yang terakhir, ada beberapa potensi yang bisa terjadi, brand tersebut, konten tersebut bisa disalahartikan, kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari saya akan menjawab nomor 5 ya, Mas El. Pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan prinsip konten tidak niat tanpa merusak reputasi brand? Jadi bisa aja ya, sangat bisa. Yang penting tidak merusak value brand. Jadi di dalam konten itu tidak ada unsur-unsur yang negatif atau yang menimbulkan huru-hara. Karena kan kalau misalkan ada unsur-unsur negatif atau menimbulkan huru-hara itu berdampak ke brandnya gitu. Brandnya juga jadi ikut jelek gitu. Tapi kalau misalkan brand-brand kayak yang ibu nyanyi-nyanyi lucu-lucuan gitu sih, menurutku itu malah mengundang netizen atau kita untuk jadi cari tahu atas brand itu sendiri sih. Jadi jawabannya sih bisa aja gitu. Makasih Mas El. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ada yang mau nambah-nambahin lagi, ada yang mau sharing lagi, mungkin sebelum saya lanjut lagi ke materi, atau langsung aja ya, karena udah jam 20 lebih 10, nggak kerasa nih. Dari jam setengah 7 ternyata udah jam 10 lebih 10. Oke teman-teman, jadi kalau kita ngomongin konten-konten yang modeling seperti itu memang sebenarnya cukup menarik. Makanya ini tadi saya pengen dapat perspektif juga dari teman-teman, karena memang akhir-akhir ini kalau saya lihat itu banyak banget tipikal-tipikal konten yang seperti itu tapi naik banget gitu ya. Mungkin kalau secara pemikiran saya nih ya, setelah melakukan analisis ya, setelah saya melakukan analisis tipis-tipis juga saya menemukan bahwa mungkin audiens kita itu sudah sangat bosan juga dengan tipikal-tipikal konten yang benar-benar diniati. Contoh, beberapa kali saya tuh bikin video jualan, itu saya di akun saya yang untuk jualan, karena kebetulan saya kan jalan TikTok affiliate juga, saya ngonten juga. Nah, ternyata ketika dulu kan ramai banget nih, kayak dari edukator-edukator tuh yang bilang bahwa harus bikin ini, harus bikin itu, harus konsepnya kayak gini. Itu tuh udah ketebak banget gitu loh. Jadi kayak audiens itu ketika disuguhi konten yang sudah bener-bener eh, bener-bener dipikirin, bener-bener diniatin gitu. Kadang itu bener-bener orang mikir, oh ini ketebak langsungan malan kayak gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah karena kebosanan audiens juga. Makanya konten-konten yang ringan tadi itu malah lebih diminati sih sama audiens. Bahkan ini teman-teman, kemarin saya tuh nyoba bikin konsep konten yang nggak terlalu niat juga untuk ucapan Lebaran di Institut Asia Malang. Jadi biasanya kalau kita bikin ucapan Lebaran itu kan pasti niat. Kalau video kan ya video Bu Rektor, saya Rektor Institut Asia Malang. Kayak biasanya pakai pantun juga ya. Atau
kalau nggak gitu puisi. Ketika tangan tak bisa berjabat, ketika mata tak bisa melihat, kayak gitu ya. Kaki nggak bisa melangkah, misalnya kayak gitu-gitu bikin video. Terus minimal kalau flyer kan ucapan pakai pamflet, ada fotonya rektor. Terus Institut Asia Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu biasanya kalau bikin kayak gitu tuh dari tahun ke tahun itu nggak ada yang komen, gitu ya. Tapi kemarin kita sama tim, karena saya juga beberapa kali tuh pakai konsep yang tadi ya. Jadi saya akhir-akhir ini tuh sering melihat konten-konten yang sebenarnya kelihatannya nggak niat, eh, tapi malah naik banget. Konten-konten yang receh, konten-konten yang kayak di-create itu senatural mungkin, seorganik mungkin itu malah malah naik. Dan ini ada beberapa brand besar yang pakai juga. Ada beberapa brand yang sudah mereplikasi. Contoh tadi ada yang nyontoin Gojek, kayak Indomie itu ada beberapa yang mereplikasi. Meskipun mereka juga milih-milih platformnya karena menyesuaikan dengan karakter audiensnya mereka. Nah, akhirnya kemarin saya diskusi sama tim nih. Ya apa ya kita bikin sebuah ucapan yang beda dari tahun lalu gitu ya. Nah akhirnya kita cuma bikin kayak gini, kayak semacam kita bikin chat sama Bu Rektor, fake chat yang di situ tuh isinya kayak kita ngechat Bu Rektor, selamat sore Bu Rektor, ini kan videografer, editor sudah mudik semua. Untuk video ucapan lebarannya gimana ya gitu ya. Terus Bu Rektor seakan-akan gayanya bales, meskipun ini bukan Bu Rektor asli sih. Karena ini kita aja yang chat-chat gitu ya. Selamat sore, waduh iya gimana ya, kamu buatin gini aja wes. Jadi poinnya itu adalah gini aja wes. Gitu. Nah, saya Risa Santoso dan segenap sivitas akademika Institut Asia Malang mengucapkan bla 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 bla, semoga rekan-rekan dalam keadaan baik berkumpul sama keluarga. Dan ternyata ini naik banget malahnya. Saya itu kaget karena dengan konten yang sesimpel ini itu malah hampir menjangkau 600.000 tayangan. Jadi kalau teman-teman lihat insight-nya itu ya, itu tayangannya itu hampir 600.000 yang ngikut, yang bukan pengikut Asia, yang bukan pengikut Instagramnya Asia, itu yang terjangkau oleh tayangan tersebut itu ada 97%. Jadi hampir semuanya yang nonton konten ini adalah orang yang tidak follow Institut Asia Malang. Yang like 20.000, yang komen 145, yang nyimpen 568. Yang nge-share 424, silahkan cek di Instagramnya Asia. Yang kontennya saya niat, take editingnya niat, kalah sama konten yang satu ini. Jadi ada pola-pola seperti itu. Jadi makanya itu tadi saya ajak teman-teman untuk berdiskusi masalah ini karena supaya apa? Saya tambah dapat wawasan lagi gitu ya. Saya tambah dapat perspektif juga dari teman-teman yang mungkin sesekali juga saya akan bikin format-format konten yang nggak terlalu niat kayak gini teman-teman. Supaya apa? Nggak terlalu ketebak. Karena kalau kita ngomongin gimana sih caranya membuat konten yang berpotensi viral. Kalau kita ngomongin viral, pasti viral itu bullshit. Karena algoritma nggak ada yang tahu. Bahkan orang dalamnya TikTok itu juga nggak tahu algoritmanya kayak gimana, algoritma pastinya gitu ya. Jadi kita cuma bisa mempelajari dan sewaktu-waktu berubah pun juga nggak akan tahu. Tipikal konten Instagram itu juga algoritmanya kan sama, juga berubah-ubah. Dan kalau yang namanya algoritma itu kan rahasia. Kita cuma bisa mempelajari, membaca kebiasaan, tapi sewaktu-waktu itu pasti berubah dan kita tidak ada yang tahu. Jadi makanya sepinter-pinternya kita kalau ditanya itu ya pasti kembali lagi ke masalah kualitas konten teman-teman. Kayak yang kita bahas minggu kemarin. Tapi untuk hal ini kita itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat konten yang kita take, membuat konten yang kita produksi itu memiliki potensi untuk viral. Rumusnya apa? Ya banyak sih rumusnya. Tapi menurut saya dan dari beberapa hal yang saya pelajari, dari berbagai macam rumus konten supaya viral itu rumus tertingginya cuma satu, kontroversial. Jadi ini adalah rumus tertinggi supaya konten kita itu cepat naik atau cepat viral. Barusan kalau kita ngomong ya kontroversial, ini termasuk kontroversial karena apa? Karena biasanya kalau kita ngomong konten, ya namanya kampus, kita institusi pendidikan kan niat, resmi. Akhirnya bikin yang sesimpel ini, lah orang orang merasa ini kontroversial. Terus tadi kalau kita ngomongin kembali lagi ke Pak Mursid ya, Pak Mursid yang backgroundnya kuli bangunan, terus akhirnya masak-masak kayak gitu-gitu kan, itu kan juga bisa dibilang ya kontroversial. Orang backgroundnya kuli bangunan bukan koki, kok masak, itu bisa dibilang kontroversial. Cuma memang kalau kita ngomong kontroversial ini kita juga harus hati-hati ya. Dan satu hal yang harus kita
ketahui bahwa kontroversial itu tidak harus negatif, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong kontroversial itu mungkin kan pandangan kita, bayangan kita itu kontroversi itu harus negatif. Contoh, teman-teman mungkin tahu Awkarin. Jadi itu adalah salah satu influencer Indonesia yang menurut saya itu naiknya itu gara-gara yang pertama kali, bukan pertama kali sih, tapi kayak yang awal-awal konten kreator Indonesia yang naik banget itu salah satunya gara-gara kontroversial. Kalau artis-artis sebelumnya kan sudah banyak di TV-TV gitu ya, bikin kontroversi banyak. Tapi kalau konsepnya itu di sosmed, salah satu yang menurut saya awalnya kontroversi tapi sampai sekarang berhasil itu salah satunya adalah Awkarin. Yang awalnya dia rame diliput itu gara-gara apa? Dia siswa yang berprestasi, di sekolah selalu juara, anak baik pakai kerudung, tapi tiba-tiba dia muncul ke publik di sosial media dengan tampilan yang 360 derajat. Menjadi orang yang urakan, ngomongnya kotor, sudah nggak berjilbab, dia putus kuliah. Nah, akhirnya kan dihujat. Naik, tapi sekarang dia sudah memperbaiki brandingnya sih, sudah ke arah yang lebih positif. Ada yang paling baru, teman-teman. Mungkin teman-teman ingat beberapa waktu lalu ada satu anak atau konten kreator yang followersnya itu sekitar 2,5 juta dari Kalimantan Barat, yang konten-kontennya itu isinya menghina guru, Rizky Kabah yang sekarang udah sempat dipanggil Polda juga. Nah itu kan kontroversial. Nah cuma ini adalah kontroversial yang dari sisi negatif. Tapi kalau kita ini dari segi brand, gimana sih caranya mengemas kontroversi ini menjadi sesuatu yang positif. Nah kita ambil ini tadi ya, bahwa kontroversi itu nggak harus negatif, tapi kontroversi itu sebenarnya kalau kita garis bawah itu kan sebenarnya adalah membenturkan antara ekspektasinya orang, ekspektasinya netizen dengan realita yang kita kasih. Jadi biasanya ekspektasinya orang itu apa? Realitanya dalam konten kita seperti ini, itu sudah masuk kontroversial dalam konten. Nah, kalau orang tadi mengemasnya pakai kontroversi negatif, kita bisa pakai kontroversi yang positif. Nah, ini adalah salah satu konten kontroversial saya yang pertama yang paling berhasil. Jadi, waktu itu ada rame kayak semacam parodi sinetron Indosiar ya. Jadi kayak jualan keliling itu loh. Jadi itu lagi rame banget parodi sinetron Indosiar. Terus akhirnya saya itu sama teman-teman, wah kayaknya ini masuk nih kalau kita ambil gitu ya. Waktu itu saya lagi diminta sama kampus untuk bikin video untuk pembukaan beasiswa di Institut Asia Malang. Akhirnya saya packaging, saya kemas pakai ini kayak jasa desain keliling, pakai parodi itu, ngikuti tren plus ini kontroversial. Karena kontroversialnya dari mana? Nah ini langsung saya pakai adalah jasa desain keliling, tapi dia itu gotong PC. Padahal sebenarnya kan pakai laptop bisa, ada tablet sekarang. Kenapa kok saya pakai PC? Ya untuk mengedepankan sisi kontroversialnya tadi, supaya orang lihat, emang ono gitu loh. Emang kamu ya intinya kontroversial. Jadi contoh bahkan kalau teman-teman lihat komennya tuh ya, contoh ini Angkasa komen, padahal kan bisa pakai laptop, segala CPU dibawa. Nah terus ada juga yang ngomong dari mana coba listriknya. Terus ada juga yang ngomong komputer tanpa listrik guys, kayaknya cocok buat dipakai di tempat yang sering mati lampu. Jadi ini adalah sisi kontroversial yang kita tampilkan di awal sebagai hook. Langsung kita tampilin anak mahasiswa yang kayak dia itu agak melas dengan bawa jasa desain keliling yang di situ pakai PC. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kontroversial itu adalah membenturkan ekspektasi versus realita netizen. Dan ini saya coba berkali-kali, selalu banyak yang berhasil sih. Kita pakai konsep kontroversial tapi kita ke arah kontroversial yang positif. Contoh ini terima kasih kepada Institut Asia. Ini ribet ya. Tercepat aja ya. Sudah membimbing kami dari yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Saya itu udah browsing kata-kata mutiara ya. Lupa belum saya screenshot kayaknya. enggak bercanda. Suro diro jaya ningrat lebur dening pangestuti. Waduh, ada yang tahu artinya? Enggak ada? Sama. Artinya itu segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan. Pokoknya intinya sabar gitu aja ya. Nanti kalau kita udah masuk ke dunia kerja, kata-kata yang paling bijak itu adalah sabar. Nggak ada kata-kata kamu sebagai gini, pokoknya sabar gitu ya. Menghadapi apapun itu kita tidak boleh ada angkara murka, tidak ada kebatilan di hati. Yang penting itu sabar.
Jadi ini adalah salah satu contoh konten kita di TikTok yang waktu itu juga naik banget. Karena apa? Kontroversial. Kontroversialnya apa? Ekspektasi orang wisuda itu kan selalu kaku. Wisuda itu kan gitu-gitu aja. Bahkan biasanya kalau ada perwakilan sambutan wisudawan itu biasanya kan diambil yang terbaik atau orang yang nilainya paling tinggi. Nah, waktu itu memang saya ini pertama kalinya saya coba dan berhasil juga. Yaitu kebetulan saya kenal baik sama anak ini. Dia itu kayak di Asia itu punya geng-gengan gitu loh. Jadi dia itu punya geng namanya itu Among Us. Among Us itu arek mokong Asia gitu ya. Jadi mokong itu kalau bahasa Indonesianya kayak anak nakal gitu ya, anak nakalnya Asia. Tapi saya tahu bahwa sebenarnya anak ini tuh punya potensi gitu loh. Cuma memang basicnya dia itu lain. Tak lihat public speakingnya juga bagus gitu. Mentalnya bagus, cuma memang dari segi akademik ya biasa-biasa aja lah gitu. Nah akhirnya waktu itu saya minta izin ke tim wisuda. Pas anak ini wisuda saya minta, Pak, kan kalau wisuda yang sambutan anak-anak yang akademik itu kan sudah biasa nih gitu ya. Eh, Misalnya tahun ini kita pakai yang lain gimana gitu ya. Kita menampilkan anak dia itu punya potensi tapi bukan di bidang akademik kayak gitu. Cuma saya memang challenging juga sih sama anak ini gitu ya. Waktu dia mau naik panggung itu saya sudah terwedek, wah jangan-jangan ini ngomong sing aneh-aneh, ngomong sing aneh-aneh gitu ya. Tapi ternyata dia bagus gitu. Nah, dari kontroversi ini akhirnya kita upload itu langsung naik banget. Bahkan yang nonton sekarang hampir 1 juta, like-nya 71.000, 144 komen, 4.600 save sampai share-nya juga banyak. Nah, selain kontroversial ini tuh juga cukup relatable. Relatable itu kata-katanya apa? Yang kata-katanya dia ngomong bahwa di tempat kerja itu nggak ada kata-kata yang paling wise, nggak ada kata-kata yang paling bijak atau paling bagus kecuali sabar. Itu banyak orang-orang yang kerja, banyak orang-orang yang merasa hal serupa itu akhirnya komen bener. Yang paling penting itu sabar. Kata-kata paling indah adalah sabar. Terus saya juga pernah nyoba di akun saya yang pribadi. Ini ya. Jadi di akun saya pribadi itu saya punya Itu sandal yang saya jualan sandal. Itu tuh yang nonton itu sudah 5,7 juta, like-nya itu 58.000 dan komennya itu banyak banget dan ini juga menghasilkan duit yang cukup banyak. Nah, ini tuh saya cuma sesimpel itu dan kontroversinya di mana? Kontroversinya adalah karena saya di situ jualan sandal yang cukup murah karena biasanya ekspektasi orang kalau sandal itu pasti harganya kan cukup mahal nih. Nah, saya di situ jualan sandal yang cukup murah harganya itu sekitar 250 perak. Jadi itu contoh bahwa kalau kita ngomong rumus tertinggi dari gimana sih caranya supaya konten kita viral adalah kontroversi. Cuma teman-teman di sini harus hati-hati karena kalau kita ngomong kontroversi ini memang harus hati-hati karena supaya apa? Brand kita nggak diserang. Kedua, kita juga bisa mengemas kontroversi yang kesannya itu negatif bisa menjadi kontroversi yang arahnya itu positif, teman-teman. Jadi itu rumus pertama, rumus tertinggi menurut pengalaman dan riset saya. Konten kalau pengen viral adalah kontroversial. Makanya orang-orang atau konten kreator pemula itu banyak banget yang ngambil jalur ini. Ya meskipun akhirnya karena dia memang nggak pinter-pinter ya, akhirnya sampai sekarang, sampai terus-terusan itu istilahnya kalau kita lihat ya brandingnya negatif. Kalau brandingnya sudah negatif ya otomatis dia viral pun nggak ada value nih, nggak ada nilainya di depan brand atau di depan orang yang mau bekerja sama dengan dia. Nah, terus ini lagi nih sama siapa lagi nih ya yang belum CO dia telah C25 ya yang lagi cari baju kemeja, baju koko, dia telah C25. Bang, spill telah C berapa lagi nih, Bang? Ya yang komen spill. Jadi kemarin saya itu nemu sebuah video live jualan di mana videonya itu burem. Jadi biasanya video kameranya itu burem, tapi malah banyak banget yang komen. Yang nonton ya sampai ribuan. Yang beli ya ada. Padahal nggak kelihatan produknya, kameranya burem. Nah, sampai saya itu mikir, wah gendeng ya orang itu ono ide nih gitu. Sampai ya itu melawan kodrat sih. Karena biasanya apa? Ekspektasi orang kalau pengen live streaming, pengen banyak yang beli adalah apa? Adalah kameranya bagus-bagusan. Kayak Kocun itu, beli kamera 40 juta cuma untuk untuk live streaming. Supaya apa? Se-HD mungkin. Aero Street itu salah satu brand yang live streamingnya itu kameranya super jernih. Nah itu wajar kalau rame dan sudah banyak yang pakai seperti itu.
Makanya ketika ada yang model kayak gini langsung rame. Karena apa? Ekspektasi banyak orang live streaming itu pasti pakai kamera yang prefer, pakai kamera yang bening. Nah, kok ada loh orang yang ini ya pakai kamera blur. Itu termasuk kontroversial. Tapi kan nggak negatif juga. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kita packaging ke konten yang positif. Nah, ini kontroversial juga karena apa? Tren velocity, yang ikut tren ini siapa? Rata-rata adalah anak muda, cah-cah enom. Nah, dan banyak yang ngomong bahwa banyak bapak-bapak dan orang tua itu yang tidak bisa ikut tren itu. Gitu ya. Bahkan kemarin ada challenge bapak-bapak pamer velocity di depan istri. Karena apa? Ya paling banyak berhasil velocity adalah cewek-cewek. Tapi ternyata ada bapak-bapak, mohon maaf, mbah-mbah kalau saya bilang, sudah simbah-simbah tua, yang dia itu ikut tren velocity dan bagus velocity-nya, dan bener gitu loh. Velocity-nya bener, saya aja nggak bisa velocity gini-gini gitu. Nah, dan ini velocity-nya bener. Nah, ini kontroversial juga. Nah, makanya kelihatannya gak niat, tapi sebenarnya salah satu kalau kita analisis dari berbagai macam konten tadi, itu pasti di tiap-tiap konten yang teman-teman lihat itu ada sisi kontroversialnya tadi. Contoh kayak Robana Atina itu ya pasti orang lihatnya kontroversial gitu. Terus ada ibu-ibu yang suaranya mohon maaf mengguncangkan bumi di depan Citra Land tadi itu juga kontroversial kalau kita lihat. Karena ya biasanya orang kalau mohon maaf suaranya itu tidak layak untuk didengar itu kan nggak pede untuk nyanyi. Nah, tapi beliaunya dengan pedenya nyanyi di tempat umum, di depan semua orang, di-share di sosial media, itu kontroversial. Nah, cuma masih arah-arahnya sih rada ono negatif tipis-tipis lah, karena tak lihat komennya ya lebih banyak yang ngejek daripada yang memuji. Tapi ini contoh yang teman-teman lihat ini, views-nya banyak banget teman-teman. Jadi itu contoh kenapa kok saya berani bilang bahwa kalau kita ngomong rumus konten yang bisa bikin konten kita itu naik adalah salah satu rumus tertingginya adalah kontroversial gitu ya. Nah, setelah kontroversial itu apa? Setelah kontroversial kita itu misalnya, waduh aku nggak berani mas, aku nggak berani nih pakai rumus kontroversial gitu ya. Nah, teman-teman boleh main di perspektif. Jadi orang biasanya menyajikan konten seperti ini tuh dengan model kayak ya apa? Kita boleh ambil perspektif yang berbeda. Nah, biasanya ketika kita menyajikan perspektif yang berbeda dari konten-konten yang sudah ada, itu biasanya juga bisa loh naik gitu. Bisa loh naik gitu. Istilahnya itu kan contoh lah, langsung tak kasih contoh aja ini. Biar silaturahmi tidak terputus, saya titip pacar saya sampai lulus. Terima kasih. Selamat pagi semua. Nah, di wisuda yang kedua, kita juga menyajikan perspektif yang berbeda lagi teman-teman ya. Dari yang karena di wisuda yang sebelumnya itu kita berhasil, akhirnya di wisuda yang kedua kita juga wisuda yang selanjutnya gitu ya. Waktu itu kita juga mencoba ngambil perspektif yang berbeda juga gitu ya. Biasanya anak-anak yang diambil itu anak-anak yang pinter gitu ya. Kita masih ngambil anak-anak yang dari perspektif yang berbeda tadi, yaitu bukan dari potensi akademiknya tapi dari non akademiknya yang kita lihat. Jadi kita menyajikan konten dari perspektif yang berbeda. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, ada yang tahu ini? Yuk kita lihat. Emang dia bener jujur nih, gue figurain nih kaosnya. Nah, jadi konten kreator tadi adalah Hendy Dion Utama ya. Jadi itu adalah salah satu konten kreator di TikTok yang fokusnya itu adalah review dan jualan kaos. Tapi alih-alih dia itu memuji kaos. Karena biasanya kalau kita afiliator, kita jualan kaos itu kan biasanya kita bagus-bagus ini. Jadi misalnya saya afiliator jualan kaos, itu biasanya kan saya
wah ini kaosnya bagus, bahannya itu tebel, dipakainya adem. Kalau dia ambil perspektif dari yang berbeda, karena sudah banyak banget orang-orang yang review kaos, jadi afiliator untuk fashion itu pakai dengan cara yang membagus-bagusin brand. Makanya dia ambil jalur sebaliknya, dia ambil dari perspektif yang berbeda, yaitu dia, oh brand ini kualitasnya kurang. Jadi kayak misalnya ngomong dia cotton nih, langsung dia bakar. Kira-kira beneran cotton enggak kayak gitu. Jadi dia ngambil dari perspektif yang berbeda. Hal ini juga dipakai oleh Code Blue. Ya meskipun sekarang dia bermasalah sih, pemarahan dan lain sebagainya. Tapi ini pola ini hampir sama dengan Code Blue. Nah biasanya orang kalau jadi reviewer makanan itu kan ngambilnya dari sudut pandang positif. Oh ini enak, ini recommended, ini layak dimakan, ini enak. Nah Code Blue kemarin kan ngambil sebaliknya ya. Ini bintang 5 tapi nggak enak dan lain sebagainya. Jadi kayak dia menjadi orang yang mengambil jalur yang dari ini ya perspektif yang berbeda, yang biasanya orang itu menunjukkan bagus-bagusnya, mereka ini adalah menunjukkan jelek-jeleknya. Tapi sebenarnya salah satu positifnya adalah mereka itu brand image-nya itu jadi kuat gitu ya. Jadi ketika dia mengatakan brand ini bagus, maka orang akhirnya percaya banget bahwa ini benar-benar brand bagus. Contoh kalau di dunia kecantikan gitu ya, kayak Kak Melisa, mungkin tahu banget dengan Doctive. Nah, Doctive ini kan juga ambil jalur kayak gini. Nah, dia kayak semacam menjadi polisi untuk skincare, apakah ini layak, apakah ini overclaim, apakah enggak. Akhirnya ketika ada satu brand yang mau pakai Doctive Approved, jadi pakai kata-kata Doctive Approved itu dia berani bayar mahal. Dia harus bayar mahal. Tapi memang perjalanan kita untuk membuat ini ya, istilahnya untuk pakai jalur perspektif yang seperti ini itu memang agak berat. Contoh kalau saya aja, kalau disuruh pakai personal branding kayak gini tidak kuat, tidak bisa. Satu, pertama pasti biaya yang kita keluarkan gede. Kedua, pasti hujatan-hujatan itu juga saya nggak kuat mental kalau dihujatin-hujatin kayak gitu. Karena memang netizen Indonesia adalah salah satu netizen tersopan dalam tanda kutip, kalau menghujat sopannya luar biasa gitu ya. Nah itu contoh bahwa kita juga bisa menyajikan konten itu dari perspektif-perspektif yang berbeda. Barusan saya juga lihat kampanyenya salah satu ini ya, kampanyenya salah satu Spring Bed. Kontennya cukup menarik. Nah, jadi biasanya kalau kita promo ini ya, kalau ada papan-papan reklame kayak gini kan pakai TV nih. Nah, ini diambil perspektif yang berbeda, orangnya ditaruh di dalam, plus kasurnya ditaruh di dalam kayak gitu. Jadi, terus ini ada yang jualan tas nih. Ini jualan tas ini. Jadi jualan tas. Nah, cuma biasanya itu kalau kita ngomong jualan tas, kontennya itu adalah dari orang yang jualan. Nah, itu sekarang banyak konten-konten itu yang di-create seakan-akan dia itu orang luar yang penasaran sama produk tertentu, yang dia itu benar-benar kelihatan organik, benar-benar kayak UGC gitu ya, user generate konten yang benar-benar organik, tapi sebenarnya itu ya by settingan. Sebenarnya kita yang jualan tas, tapi kayak, oh saya penasaran sama produk itu, kira-kira belinya di mana kayak gitu-gitu. Jadi itu kita ngambil dari perspektif yang berbeda. Jadi yang pertama tadi rumus tertingginya itu adalah kontroversial. Terus kalau bisa kita itu bikin konten itu kita menggunakan konten atau membuat konten itu dari perspektif yang berbeda. Terus yang ketiga, ini salah satu yang cukup penting juga teman-teman ya. Jadi kita kalau bikin konten itu jangan lupa gunakan headline atau hook yang menarik. Jadi hook adalah pancingan di awal. Karena kalau kita ngomong spend time kita di sosial media itu sekarang itu rendah banget, mungkin sekitar 2-3 detik. Kalau zaman TV dulu mungkin masih 11-12 ya. Jadi waktu zaman 2013-2014 zaman TV migrasi ke YouTube itu masih di atas 10 menit. Tapi sekarang ketika zamannya short video, zamannya YouTube short,
kita di eranya itu era Instagram Reels, kita di era video TikTok, itu tuh spend time orang untuk stay nontonin konten kita itu cuma 2-3 menit. Makanya di 2 atau 3 menit awal itu orang harus benar-benar tertarik dengan konten kita supaya mereka itu mau berhenti dan mantengin konten kita itu sampai sampai akhir. Makanya penting banget kita itu bikin atau pakai headline atau hook yang menarik. Contoh, Bengkel Ketok Magic ketar-ketir part 2. Nah, jadi kemarin banyak yang komen, katanya kalau untuk sing wesine keras-keras ndak iso. Nah, ini kita coba ke Jimny Katana. Iki Iki gak kaleng-kaleng bro, iki tebel iki. Dan besok ini nemen, besok ini parah. Iya. Dan di deket talang-talangan kena kayu. Kita coba pakai alat ini, Otto Heroes. Percobaan pertama ini sudah. Nah, ini salah satu konten saya yang menghasilkan penjualan cukup lumayan ya. Jadi dari satu konten ini aja saya dapat duit itu $271 di TikTok. Nah, padahal video ini cukup panjang. Jadi video ini hampir 2 menit. Hampir 2 menit, tapi orang rata-rata mau spend waktu yang cukup lumayan. Jadi untuk nonton video ini. Nah, itu yang nonton sekarang sudah 1,3 juta, yang share 571, simpen 1990. Nah, karena apa? Karena kita bisa menghentikan orang di awal, membuat orang di awal itu penasaran, apa sih gitu. Nah, kata-kata apa yang saya gunakan? Kata-kata yang saya gunakan adalah Bengkel Ketok Magic ketar-ketip part 2. Nah, itu adalah salah satu kata hook yang saya pakai. Itu kalau dibilang kalau dari segi ini ya, kalau dari segi tipenya itu termasuk kontroversial hook ya, karena membuat orang, apa sih yang bikin apa Bengkel Ketok Magic itu jadi ketar-ketir apa sih? Jadi orang penasaran, akhirnya mau stay, mau nonton, dan beberapa nonton sampai akhir, dan akhirnya beberapa orang juga beli produk tersebut. Nah, sampai menghasilkan penjualan yang cukup lumayan. Pengikut saya juga nambah lumayan, dari situ 649 orang. Itu contoh kalau tak dari konten yang saya buat sendiri. Terus saya pernah bikin juga beberapa di Institut Tasya Malang. Salah satunya adalah ketika Bu Rektor bikin sambutan-sambutan di ini ya, wisuda, ketika Bu Rektor lagi ada sambutan, itu biasanya contoh lah ya, paling sering itu wisuda. Biasanya ketika Bu Rektor itu ngasih sambutan, saya itu sudah mantau gitu ya. Saya sudah mantau. Kira-kira di bagian mana nanti yang bakalan saya potong, yang saya jadikan hook yang cukup menarik. Itu sudah saya rekam. Jadi ketika saya balik ke kampus, itu langsung, nanti di bagiannya Bu Rektor, bagian ini jadi no hook yo. Baru nanti isinya adalah ini, dan ini. Dan itu konsep ini saya pakai, itu 80% berhasil. Jadi setiap Bu Rektor sambutan wisuda, terus saya pakai konsep ini, 80% berhasil untuk videonya naik. Salah satu contoh ini ya. Percuma kalau misalnya teman sama julit-julitan ya. Kalau sekeliling kita positif, pasti kedepannya teman-teman juga akan lebih positif. Ini yang saya rasa penting sekali ya. Kalau kita sekarang sudah masuk dunia kerja, teman-teman sudah jadi profesional ya setelah ini. Penting untuk kita ini mau kumpul dengan siapa, kita mau melihat siapa sih orang-orang yang kita mau contoh. Kalau bisa bersama-sama membuat habit yang baik bersama. Karena balik lagi, kita itu pasti terpengaruh sama teman-teman kita, sama sekeliling kita. Kalau sekeliling kita positif, pasti kedepannya teman-teman juga akan lebih positif, saling membangun satu sama lain. Percuma kalau misalnya teman sama julit-julitan ya, jadi kayaknya nanti tambah stres sendiri. Sudah sekarang masa-masanya stres, semakin stres sendiri. Saya yakin teman-teman yang di sini yang sudah pasca sarjana, sudah melewati ini, pasti semakin lama temannya semakin sedikit. Tapi teman yang semakin sedikit itu semakin dekat-dekat juga. Semakin lama kita semakin bisa memilih mana yang bisa baik untuk hidup kita, dan itu yang Bengkel Ketok Magic ketar. Percuma kalau misalnya teman sama julit-julit. Itu teman-teman. Yang saya ambil apa? Yang saya ambil adalah percuma temenan sama yang julit-julitan, dan itu ya yang nonton cukup banyak juga. Ada beberapa konsep-konsep seperti ini yang saya duplikasi, saya replikasi, saya pakai di berbagai macam konten yang sifatnya kayak seperti ini ya. Konten-kontennya Bu Rektor yang seperti ini teman-teman. Jadi hook itu pengaruhnya cukup gede ketika kita pengen konten kita itu viral. Karena sekali lagi itu tadi, konten kalau kita baca data terakhir, pengguna sosial media di Indonesia itu 170-an juta gitu ya, 170-an juta pengguna. Nah, itu kalau kita ambil
mungkin sekitar tuh 30-40% orang itu suka upload video, mungkin satu hari kita bisa saingan dengan 40-50 jutaan video setiap hari. 40-50 juta video. Nah, sedangkan kayak spend time kita untuk stay di satu konten itu cuma 2-3 menit. Nah, makanya hook ini sangat berpengaruh untuk menghentikan orang dan mau stay di konten kita. Apalagi nanti algoritma dari sosial media, Instagram, TikTok itu hampir mirip-mirip aja. Ketika spare time-nya atau spend time-nya orang mau berhenti lihat konten kita itu cukup tinggi, maka konten kita itu dianggap sebagai konten yang berkualitas dan direkomendasikan. Direkomendasikan teman-teman. Makanya itu teman-teman perlu belajar bikin hook juga yang cukup menarik. Nah, contoh kalau kita ngomong beberapa jenis hook, ya seperti inilah. Ini nanti bakalan kita bahas lebih detail lagi. Gimana sih caranya bikin rumusan, bikin hook yang menarik itu di waktu copywriting ya. Nanti ada juga konsep yang namanya storytelling, tapi ini mungkin saya kasih gambarannya aja. Misalnya kalau kita ngomong hook, kita ada yang namanya naratif hook. Naratif hook itu misalnya kalau kita ambil konsep kayak perkuliahan, saya ngomong brandnya di sini adalah Institut Asia Malang. Naratif hooknya bisa aja kayak jauh-jauh kuliah ke Malang, malah dapat kampus yang kayak gini. Terus hook ini juga bisa pakai question hook. Question hook itu mungkin kayak question hook itu contohnya adalah kayak seakan-akan kita itu nanya. Jadi seakan-akan kita nanya ke audiens, contoh emang boleh kuliah seasik ini, baru nanti isinya kita jelaskan asiknya di mana sih gitu. Terus ada juga how to hook. Nah itu contohnya adalah cara, ini biasanya isinya adalah tip and stick. Jadi cara agar CV-mu makin keren dari semester 1. Nah, simak sampai akhir karena yang terakhir adalah cara yang paling jitu. Nah, yang pertama adalah gitu, yang kedua adalah, nah ini adalah how to hook. Nah, ada juga hook statistik. Ini juga cukup powerful. Hook statistik itu misalnya ternyata 60% fresh graduate mengalami skill gap saat terjun ke dunia kerja. Jadi dia itu nyari-nyari data yang relatable dengan konten yang pengen dia sajikan. Nah itu itu adalah hook statistik. Terus ada kontroversial juga. Kontroversial contohnya yang tadi itu sudah ada di video-video awal tadi teman-teman. Jadi itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah kontroversial. Yang kedua itu kita sebisa mungkin ambil dari perspektif yang berbeda. Terus yang ketiga itu gunakan hook yang menarik. Jadi hook atau headline-nya harus menarik. Yang keempat itu kontennya itu harus engaging dan relatable teman-teman ya. Jadi tujuan dari konten yang engaging dan relatable ini adalah mendorong interaksi. Kenapa kok mendorong interaksi? Karena semakin orang itu engage, semakin orang itu mau berinteraksi, entah itu komen, entah itu like, entah itu share, biasanya akan terbaca algoritma. Jadi kalau banyak orang yang komen, banyak orang yang share, banyak orang yang save, itu biasanya algoritma akan membaca bahwa konten kita itu termasuk konten yang berkualitas dan itu potensi untuk viralnya itu jauh lebih besar. Nah, makanya kita harus bikin konten yang engaging dan relatable. Engaging itu apa sih? Ya, contoh inilah. Kalau teman-teman lihat ada salah satu konten kreator yang engage banget sama audiensnya. Jadi ini Kak Vina ya. Jadi salah satu hal yang bikin Kak Vina ini naik itu karena dia engage. Dia itu berhubungan banget gitu loh dengan audiensnya. Jadi ketika audiensnya tanya dijawab, kebutuhan audiensnya itu dia paham. Contoh tadi mungkin yang disampaikan di kelompok yang pertama presentasi, kelompoknya Kak Melisa tadi kan Mursyid tadi itu ya. Itu dikatakan bahwa salah satunya dia itu memperhatikan followersnya. Nah itu bisa kita katakan juga engage dengan follower. Jadi followers itu enggak kayak dianggap orang lain, tapi you itu adalah bagian dari kontenku. Nah, jadi bukan upload tinggal, tapi kita itu juga menjalin hubungan yang menjalin relationship dengan followers kita. Nah, contoh kalau secara teoritis, gimana sih cara membuat konten yang engaging? Ya pertama pasti pahami kebutuhan audiens itu opo. Kalau audiens itu butuhnya hiburan, ya kita bikin konten-konten yang menghibur mereka. Kita lihat dari kolom-kolom komentar, yang paling banyak komen apa. Contoh kalau Kak Vina ini, Kak Vina Maulidia ini, itu tuh banyak orang yang follow dia, itu adalah orang-orang yang butuh yang ini ya,
butuh consulting di bidang bikin CV, melamar kerja, wawancara kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya konten-kontennya itu ya seputar hal itu. Terus dengan dia sudah paham kebutuhan audiens, akhirnya konten-kontennya ya yang relate banget dengan audiens, terus memberikan efek trigger dan biasanya ditambahkan call to action. Kira-kira kalian mau tanya apa lagi? Kira-kira kita bikin konten apa lagi? Kira-kira kita bikin mau membahas apa lagi? Jadi seakan-akan kita tanya ke audiens dan audiens itu merasa diperhatikan. Oh ternyata audiens itu merasa dilibatkan untuk pengambilan keputusan untuk kedepannya itu bikin konten apa lagi. Jadi ketika orang merasa terhubung, biasanya itu bisa menjadi follower loyal. Kalau sudah loyal, wah itu adalah aset kita itu, investasi gitu ya. Jadi bahkan ketika kita ngomong apapun, ketika sudah dapat follower loyal, itu pasti akan diterima sama konten kita, sama followers kita teman-teman. Nah contoh lain ini konten yang relatable. Kurang ya mak, aku mesok ngekei 200. Aduh, iya, alhamdulillah. Kon sik ngekei ngene, marani ngekei. Wis daripada adikmu iko ya. Aku ya suwun. Aku gak iso ngekei kakek mak, mek gak itu kiwasin to. Debri masa gak ngekei blas sih mak? Apa gak ngekei blas? Ngilangi tuku mobil bareng ya. Iya, mobilnya anyar. BMW mak. Lah iya. Oh naik telepon ini lo gak tahu, WA lo gak tahu belas. Oh nemen aja nih Debbie ku. Mari tuh kok ama ada Permata Jinggar M setengah. Iya udah lah aku gak diomongi. Masa gak ngomong sama dikabari? Enggak, Con, kok tak anu nih hari aku tak kadang-kadang sih. Wis gak usah wes, gak usah ngomong Debbie, kok dikira aku ada wis ngono lho. Terus kon aku tak kandhani ya. Ya wis, ya sing tak pamitan sih aku yo. Tem masak kayak buka iki soalnya yo. Hati-hati yo. Ya mak, Assalamualaikum. Salam. Halo Dep, kontak kandhani, iku mang lu dulurmu ini kabeh. Ngono lho mek gak gawe apa-apa. Lek kon ya sik transfer, sik ngekei ya bulanane sik ngekei. Lek arek loro gak ngekei dhuwit gak apa. Heran aku. Iya. Wis anon-anon kon sian. Nah, jadi relatable itu adalah banyak orang yang merasakan hal serupa. Makanya di sini kalau kita lihat komen-komennya itu, nek aku duduk wong tua, nek aku adalah mertua. Kalau aku bukan orang tuaku tapi mertuaku yang kayak gitu. Nah, orang yang merasa nasibnya sama seperti ini, punya pengalaman seperti ini, dia akan komen approved terhadap hal ini. Tapi ketika ada orang-orang yang merasa tidak setuju dengan hal ini, dia juga akan terpancing untuk komen. Nah, ini salah satu efek dari konten yang relatable atau banyak orang yang merasa mengalami hal serupa. Ini biasanya juga potensinya bisa naik. Gitu teman-teman. Nah, si Mursyid tadi itu juga banyak konten-kontennya yang relatable. Kalau tak lihat, akhir-akhir beberapa waktu lalu saya juga beberapa kali ngeceki kontennya itu relatable. Sebagai bapak-bapak yang ya kalau disuruh masak bapak-bapak ya koyo ngono kuwi gitu loh. Makanya akhirnya banyak yang suka. Kurang lebih bapak-bapak kalau masak ya koyo Pak Mursyid itu. Gitu. Nah, ini ada lagi contoh, saya untuk pengguna Samsung, ada nggak yang mengalami kasus serupa kayak gini? HP saya tiba-tiba muncul ini ya, line atau garis tengah. Ini saya kebetulan pakai Samsung Note 20 Ultra, nggak ada angin. Nah ini kasus di akun saya sendiri, ini yang nonton juga jutaan. Nah sebenarnya saya sudah tahu bahwa ini solusinya ya cuma ganti LCD. Tapi seakan-akan saya tanya ke audiens saya, ada nggak yang mengalami kasus serupa dan solusinya apa? Nah padahal saya sudah ke service centernya Samsung dan itu solusinya nggak ada. Kecuali ganti LCD, makanya saya bikinin konten naik gitu. Nah akhirnya orang-orang yang merasa relatable, orang-orang yang merasa mengalami hal semua, nah ini ya komen semua. Jadi memang harus ganti LCD, harus gini, harus mahal. Saya Samsung saya juga kayak gini kalau dicek komen-komennya kayak gitu. Jadi konten yang relatable ini cukup ini ya teman-teman ya, cukup punya potensi untuk viral ketika orang-orang itu merasakan hal yang sama, maka dia itu minimal akan mau komen. Kalaupun nggak mau komen, dia itu kadang itu di-share di story. Jadi konten saya yang ini ya, curhat tentang Samsung ini banyak banget yang nyetori, yang repost itu banyak banget. Karena dia apa? Merasa relatable. Dan hal ini yang membuat potensi konten kita itu jadi viral. Terus yang selanjutnya adalah gunakan visualisasi yang menarik ya, meskipun sebenarnya kalau kita bahas ke
konten yang tadi ini bisa iya bisa tidak sih, karena buktinya tadi yang kita bahas sebelumnya itu banyak konten-konten yang kalau dari segi visualisasi itu nggak menarik gitu ya, gambarnya gak HD, gambarnya itu ya burem-burem, terus kalau dari segi audio dan lain-lain nggak terlalu oke. Tapi kalau kita konsepnya dari sudut pandang brand ya mungkin salah satunya kita bolehlah pakai rumus ini gitu ya. Tapi saya mikir ini juga bukan sesuatu rumus yang saklek untuk yang visualisasi yang menarik ini, karena buktinya tadi banyak konten-konten juga yang ala kadarnya tapi sebenarnya bisa naik juga. Nah itu teman-teman. Dan terakhir, ikuti tren. Kenapa kok harus ngikuti tren? Kalau kita konten alasannya satu, yaitu contoh kalau kayak saya ini kan follower saya itu baru hampir 15.000. Nah itu bisa dibilang saya ini belum punya personal branding. Di Institut Asia Malang kita ya followersnya hampir 20.000, kalau di Instagram itu hampir 30.000, ya sudah cukup personal branding tapi bukan yang sudah kuat banget. Nah untuk konten kreator pemula seperti saya, seperti mungkin teman-teman yang baru memulai, itu kita kan belum punya personal branding. Nah ketika kita belum punya personal branding, mengikuti tren adalah cara terbaik untuk cepat naik. Karena apa? Karena kalau kita itu menciptakan tren, itu kayaknya belum kuat. Siapa sih yang kenal kita gitu loh. Jadi cara terbaik salah satunya ketika konten kita pengen viral adalah mengikuti tren. Beberapa kali tak coba, saya berhasil. Contoh tadi ya yang sinetron Indosiar, itu mengikuti tren berhasil naik. Terus kedua, dulu lagi rame banget lagunya Denny Caknan, Satru. Nah itu kita aplikasikan ke wisudanya Asia dan itu naik juga. Yang terbaru, saya bikin tren ini. Jadi beberapa waktu lalu itu lagi viral, lagi ngetren banget sound Loli dijemput paksa sama Nikmir ya. Nah itu saya aplikasikan saya modifikasi ke jemput paksa mahasiswa yang nggak pernah bimbingan skripsi, dan itu viral, 2 juta lebih yang nonton. Yang nge-share juga banyak, yang komen ya 5.000-an orang. Jadi ketika kita ngikut tren itu salah satunya, beberapa kali saya mencoba pola ini dan 90% berhasil. Ketika kita ngikut tren itu kita kebanyakan naik. Tapi memang sulitnya kalau kayak kita ini institusi pendidikan, tidak semua tren bisa kita ikuti. Teman-teman kalau kelola brand kan juga kayak gitu. Nggak semua tren bisa kita ikuti karena nanti kan kaitannya dengan branding dari brand kita toh. Nah contoh beberapa waktu ini lagi tren Walid ya. Saya cek gitu ya. Di TikTok isinya Walid semua komen-komennya. Nah itu kalau ngikut tren Walid itu pasti naik itu. Cuma kalau saya itu pakai di Asia, ya masa Pak Fatur tak suruh kayak macak Walid gitu ya, terus punya istri 4 gitu kan nggak bisa gitu. Itu setelah tak pikir-pikir itu akhirnya nggak bisa. Tapi beberapa kreator itu tak lihat itu ngikuti tren Walid ini banyak banget yang naik. Contoh ini. Nah apa Walid kemari? Walid nak Dinda boleh? Nggak mau, soalnya saya nggak mau, soalnya sosis Walid berbulu. Jadi saya tuh sampai tak bela-belani langganan view gara-gara pengen nonton Walid gitu loh. Jadi sebenarnya saya cuma lihat di TikTok ini sebagus apa sih ini Walid ini kok sampai serame ini. Ternyata ya sebenarnya standar-standar aja sih. Cuma karena tadi teman-teman kan ngomong waktu di konten analisis kan FOMO tadi ya. Jadi kayak ada konsep FOMO ketika satu orang ngobrolin topik ini, akhirnya netizen Indonesia itu akhirnya banyak banget yang mau nimbrung. Nah akhirnya itu jadi rame semuanya Walid gitu ya. Tak lihat konten lebaran kemarin ya, orang bikin konten lebaran gitu ya, komennya kok jadi inget mukanya Walid gitu. Terus saya scroll konten lagi gitu ya, saya nyari ide, untuk bahan konten saya itu ada konten viral, komennya Walid lagi gitu ya. Jadi sampai saya itu bingung gitu, Walid itu apa? Dan akhirnya saya nyari, ternyata itu adalah salah satu series dari Malaysia di View yang bid'ah. Jadi itu teman-teman. Nah kalau pengen nyari tren ya paling gampang itu sebenarnya dari
fitur platform kita. Jadi kalau kita itu TikTok ya pakai explore-nya TikTok. Apa yang lewat di FYP kita itu salah satu konten-konten yang trennya lagi tinggi. Terus kalau teman-teman pakai website bisa juga pakai kalau data, kalau risetnya tentang produk ya. Kalau misalnya tentang topik, answer the public, terus TikTok Creative Center itu juga bisa dipakai. Kita bisa lihat juga Google Trend. Jadi itu teman-teman beberapa cara supaya konten kita itu berpotensi viral. Ada beberapa rumus-rumus yang bisa kita pakai ini selain tadi ya, kita dari segi teknis misalnya pencahayaan, terus kamera movement, terus angle pengambilannya juga sebisa mungkin kita atur. Cuma tadi untuk yang technical nggak saya bahas. Nanti silahkan teman-teman kalau mau baca sendiri. Karena kalau tak lihat itu kayaknya tidak ada orang yang sekarang itu seawam itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomong angle kamera, orang pegang HP itu sudah pasti moto-moto itu sudah langsung bisa. Makanya saya tadi merasa nggak terlalu perlu untuk kita bahas. Makanya kita langsung diskusi tadi. Nah itu teman-teman sudah 25.7, mungkin dari sisi materi dari saya cukup itu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan 1-2 pertanyaan, mumpung ada waktu sekitar 3 menit. Atau sudah cukup? Silahkan kalau mungkin ada yang tanya 1 orang atau 2 orang boleh. Kalau saya enggak apa-apa, kalau teman-teman memang merasa sudah cukup juga enggak apa-apa. Oh ini ada yang komen ini, iklan Thailand menurut saya sangat keren sisi komedinya, sangar. Bener, karena tadi saya sebenarnya ada satu konten yang mau saya pakai juga sebagai study case, itu ini ya, video iklan Thailand, tapi akhirnya nggak jadi, karena setelah tak pikir-pikir video iklan Thailand ini kan dia agak niat banget ya, jadi meskipun kelihatannya sisi kontroversialnya itu keluar banget. Jadi kalau teman-teman lihat iklan-iklan Thailand itu sisi kontroversialnya itu pasti dapat banget. Contoh mana ya? Nah ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu yang pengen saya jadikan contoh juga. Oh nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi ada satu iklan Thailand juga tadi yang sebenarnya mau saya pakai sebagai contoh, cuma nggak jadi karena memang kalau tak lihat itu memang dia di create-nya itu niat banget. Meskipun kelihatannya simple, tapi kalau dari sisi kontroversialnya itu memang dapat banget. Saya setuju banget dengan Pak Felix Feryadi Wibowo, itu memang sisi komedi dan kontroversialnya pasti dapat kalau iklan Thailand. Sudah banyak banget saya nontonin iklan-iklannya dan selalu dapat sisi itunya. Oke teman-teman, kayaknya nggak ada yang ditanyakan sih ini. Kalau tak lihat, karena udah jam 9 juga. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, kalau mau japri atau mau ditanyakan di sesi selanjutnya, enggak apa-apa. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih teman-teman, diskusinya tadi juga luar biasa. Saya akhirnya dapat insight-insight baru yang mungkin nanti bisa lebih meyakinkan saya bahwa mungkin kalau kita sesekali pengen mengadopsi sesuatu konten-konten yang receh, gak niat tuh enggak apa-apa, cuma kita memang harus perlu hati-hati karena itu kaitannya adalah dengan citra atau branding dari brand yang kita pakai. Nah, mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke kakaknya, silakan. Terima kasih banyak Mas Elif untuk materinya malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa di-keep dulu atau nanti bisa langsung japri ke Mas Elif ya. Mungkin boleh dibahas minggu depan, enggak apa-apa sih. Kita minggu depan lebih banyak kayak akan membahas tentang ini ya, viral marketing dan kayak konten marketing trend. Jadi viral marketing sama konten marketing trend. Kalau tadi kan gimana caranya untuk viral, kalau minggu depan itu kita lihat trennya sama kita lihat study case. Ada beberapa perusahaan yang memang kayak konten viralnya itu by setting. Jadi bukan kayak kita bikin video yang tiba-tiba viral, tapi memang dia bikin campaign untuk viral marketing.
dari awal sampai akhir itu ada tahapan-tahapannya. Itu. Jadi boleh nanti kalau kita kalau teman-teman punya contoh juga boleh nambahi. Saya ada beberapa contoh, ada buku juga yang cukup menarik untuk teman-teman baca kalau mau bikin campaign-campaign viral marketing. Itu mungkin yang kita bahas minggu depan. Oh, baik Mas. Mungkin sesi minggu depan bisa sesi tanya jawab seperti itu ya Mas ya? Ya boleh, kita materinya nggak terlalu panjang, kita discuss gitu ya untuk minggu depan. Oh iya. Baik, terima kasih Mas El dan juga para Bapak Ibu semuanya atas antusiasnya pada malam hari ini. Karena sepertinya memang sudah malam dan sepertinya juga banyak yang sudah lelah karena sudah seharian bekerja ya. Terima kasih antusiasnya Bapak Ibu semuanya dan juga terima kasih semangatnya Mas Elif juga, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi review perkuliahan pada malam hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin karena sudah pukul 21:02 untuk perkuliahan pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas El. Terima kasih. Terima kasih Mas El. Mas El.